Dihancurkan oleh satu kaki. 10 patung batu langit gelap gulita dan seperti 10 dewa yang menekan iblis dan monster di pegunungan. Ketika Zhao Yufei dan Yu Tianhao memilih kekuatan mereka sendiri untuk mentransfer melintasi ruang angkasa, patung batu langit ini menjadi lebih redup. Di antara mereka, yang pertama dan kedua tidak memiliki cahaya di dalam diri mereka dan tampaknya tertidur lelap. Mereka yang bisa disebut sebagai patung batu langit semuanya setinggi setidaknya 600 meter. 3 yang pertama semuanya mencapai lebih dari 900 yard dan 7 sisanya sekitar 7 hingga 800 yard. Karena patung batu pertama dan kedua tidak memiliki cahaya sama sekali, Zhao Feng mengincar yang ketiga tetapi tidak ada reaksi. Patung batu itu memiliki niat energi mental elegan yang tajam yang tampaknya menghina seekor semut. Apakah bakatku seburuk itu dibandingkan dengan Yu Tianhao dan Zhao Yufei? Zhao Feng tidak menyerah dan kemudian mencoba patung batu keempat. Gagal. Kelima, tidak ada reaksi. Gagal berkali-kali. Zhao Feng merasa sangat buruk. Dengan demikian, dia memiliki berkah naga dari keajaiban luar biasa dan garis keturunan luar biasa yang setidaknya merupakan garis keturunan kuno. Peluang keberhasilannya jauh lebih tinggi daripada Xin Wuheng. Hanya patung batu ke-9 dan ke-10 yang bereaksi sedikit tetapi ketika niat keduanya menyentuh Zhao Feng, mereka menjadi diam dan tidak bereaksi. Setelah menemui begitu banyak kegagalan, bahkan Zhao Feng pun merasa kalah. Namun, memikirkan bagaimana Xin Wuheng juga gagal, dia merasa seimbang. Miao Mia, kucing pencuri kecil itu melompat ke bahu Zhao Feng dan menatap patung batu langit dengan ekspresi serius. Pada titik waktu ini, dari 5 keajaiban luar biasa Yu Tianhao, Xi Chengtian, Dewi Bingwei dan Tantai Lanyu semuanya telah menerima kekuatan mereka untuk mentransfer melintasi ruang angkasa. Lebih dari setengah dari 100 naga sejati yang kuat telah mendapatkan kemuliaan ini. Menjadi keajaiban yang luar biasa, setiap tindakan Zhao Feng menarik perhatian. Mengapa Zhao Feng masih belum menerima niat? Mata sepasang True Dragon Geniuses berbinar dan mengungkapkan ekspresi sombong. Betul sekali. Zhao Feng adalah bintang ajaib yang telah bangkit selangkah demi selangkah dan mencuri cahaya para jenius lainnya. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang iri padanya? Kekuatan banyak jenius tingkat pertama telah mencapai tingkat keajaiban yang luar biasa setelah menerima kekuatan transfer melintasi ruang ini. Hehe, jika Zhao Feng ini tidak mendapatkan apa-apa, kekuatannya mungkin akan keluar dari 20 teratas. Banyak orang jenius menyaksikan setiap tindakan Zhao Feng dan melihat ekspresinya, bahkan ada yang menduga bahwa Zhao Feng tidak menerima interaksi dari patung batu apapun. Zhao Feng ini mengandalkan metode tak tahu malu untuk mendapatkan posisi keajaiban yang luar biasa dan sekarang tidak akan menerima niat apapun. Ini adalah karma. Wajah Dewi Bingwei dipenuhi dengan sikap dingin dan ejekan. Di belakangnya ada Dewi Es besar yang berada di atas teratai es dan mengeluarkan rasa dingin yang menusuk. Segala sesuatu dalam radius 1 mil dari Dewi Bingwei dibekukan dan hanya wilayah esnya saja sudah cukup untuk melukai alam roh sejati yang normal. Dia tidak tahu bahwa sosok pemeran dia telah dipertimbangkan oleh Zhao Feng sebelumnya, tapi dia tidak menginginkannya. Semua orang menyingkir dari jalanku. Dewi Bingwei berteriak dan berubah menjadi balok es yang melesat ke arah Zhao Feng. Kemanapun dia pergi, hawa dingin yang dingin akan keluar dan para jenius naga sejati lainnya akan menyingkir. Meskipun banyak dari mereka telah menerima kekuatan mentransfer melintasi ruang dan kekuatan mereka meningkat cukup banyak, kekuatan luar biasa yang luar biasa untuk mentransfer melintasi ruang bahkan lebih kuat dan dapat langsung mengalahkan jenius naga sejati yang normal. Satu atau dua bereaksi terlambat dan tersentuh oleh arus dingin. Lihat, keduanya membeku dan ingin mengatakan sesuatu tetapi mendapati bahwa mereka semua benar-benar beku dan tidak bisa bergerak. Bahkan sosok di belakang mereka membeku. Keajaiban yang luar biasa pada akhirnya adalah keajaiban yang luar biasa. Tidak seorang pun di bawah True Lord Rank mungkin dapat memblokir kekuatan es Dewi Bingwei. Banyak jenius memandang ke arah Dewi Bingwei dengan hormat dan waspada. Tidak bagus targetnya kakak Zhao Feng. Ekspresi Zhao Yufei berubah saat dia melesat di udara seperti burung gereja. Setelah menerima kekuatan mentransfer melintasi ruang tingkat energi mental Zhao Yufei dan pemahaman keterampilan telah menembus. Kultivasinya sekarang telah mencapai tahap awal True Mystic Rank. Dalam hal kecepatan Zhao Yufei tidak lebih lambat dari Dewi Bingwei. Kiu. Dua wanita cantik melesat ke arah Zhao Feng pada saat yang sama dan adegan ini membuat para jenius naga sejati lainnya tercengang. Semua orang bisa merasakan niat membunuh Dewi Bingwei. Permusuhan Zhao Feng dan Dewi Bingwei telah dimulai di babak pertama dan berlanjut hingga sekarang. Setelah menerima kekuatan mentransfer melintasi ruang kekuatan Dewi Bingwei meningkat secara substansial dan jika dia benar-benar ingin membunuh Zhao Feng akan berada dalam bahaya. Aku gagal lagi. Maksud dari patung batu ketiga menjadi lebih lemah dan akan segera memudar.
Zhao Feng menatap patung-patung batu tetapi gagal sekali lagi. Tepat pada saat ini, Zhao Feng merasakan niat membunuh yang membekukan hatinya. Melihat sekeliling dia melihat Dewi Bingwei menyerang dengan sosoknya yang melepaskan es kemana-mana. Kekuatan Dewi Bingwei telah berlipat ganda. Jika dia datang, saya mungkin tidak bisa menahan 3 gerakan. Hati Zhao Feng mengepal dan memutuskan untuk mencoba untuk terakhir kalinya. Jika ini gagal lagi, Zhao Feng harus memilih dari patung batu lainnya. Pada saat ini energi mental, kekuatan, dan fokus Zhao Feng bergabung dan memasuki keadaan mistis. Kombinasi energi mental, kekuatan, dan fokus. Satu dengan alam, aura Zhao Feng tampaknya menyatu dengan langit dan bumi. Segera setelah itu, dia menempatkan semua energinya pada mata spiritual Tuhannya kemudian menggunakan niat energi mental terkuatnya untuk mencoba dan berinteraksi dengan patung batu langit. Peng, 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 peng. Mata kiri Zhao Feng tiba-tiba dipercepat dan aura mata spiritual Tuhannya juga dilepaskan. Pada saat itu setiap jenius garis keturunan dalam arena terapung termasuk Dewi Bingwei yang mendekat merasakan garis keturunan mereka bergetar. Dewi Bingwei terkejut tetapi tidak memasukkannya ke dalam hati dan terus menyerang ke arah Zhao Feng yang tidak bergerak. Di matanya, pemuda berambut biru yang awalnya berbentuk titik itu mulai membesar. Dia semakin dekat. Aura dari zaman kuno. Mungkinkah? Suara dingin kuno terdengar di benak Zhao Feng dengan terkejut. Jika ada yang memperhatikan mereka akan menyadari bahwa aura memudar dari patung batu ketiga tiba-tiba bangkit kembali. Patung batu langit ketiga adalah seorang ahli dari ras berbeda yang mengenakan sisik hitam. Matanya biru dan seperti lubang tanpa dasar. Dia memegang tombak naga biru dan berdiri di atas naga iblis yang terbuat dari asap hitam. Di sekelilingnya ada nyala api yang mengeluarkan asap hitam. Melihat dari jauh dia tampak seperti tuan dari neraka saat dia mengamati langit. Weng, Raja Iblis neraka ini tiba-tiba mengeluarkan cahaya dan sepertinya berjalan keluar dari kegelapan tanpa batas. Pada saat ini, aura yang tak terhitung jumlahnya dari patung-patung batu membeku dan sepertinya membungkuk padanya. Pada saat yang sama Zhao Feng berhasil berinteraksi dengan niat energi mental penguasa neraka. Hahaha, tidak heran. Meskipun era kuno yang hebat telah berakhir, kekuatan garis keturunan yang sunyi terus berlanjut dengan keberadaan alam semesta. Bahkan, untuk bisa bertarung dengan makhluk seperti ini adalah kemuliaanku. Suara dominan terdengar di benak Zhao Feng. Datang. Zhao Feng merasa Dewi Bingwei berada dalam jarak 1 mil darinya dan tidak bisa menariknya keluar lagi. Meskipun dia tahu bahwa penguasa patung batu neraka mungkin berpikir bahwa dia adalah orang lain, selama dia menerima kekuatan untuk berpindah melintasi ruang, dia senang melakukannya. Zhao Feng, kamu orang menyebalkan, mati. Dewi Bingwei berseru, dan tangannya menciptakan es Phoenix yang membekukan segalanya dalam jarak 1 mil. Pada saat itu segala sesuatu dalam radius 1 mil menjadi dunia es. Rasa dingin yang mengerikan membuat para jenius termasuk beberapa generasi yang lebih tua tergerak. Kekuatan pertempuran Dewi Bingwei bahkan sedikit lebih kuat dari tahap awal True Lord Rank sekarang. Makhluk seperti apa pemilik patung-patung batu ini? Semua orang yang menonton terkejut dengan kekuatan Dewi Bingwei. Zhao Feng merasakan hawa dingin menyelimuti kakinya dan darahnya hampir membeku. Tepat saat ini, Huang, sosok 900 yard plus yang dilemparkan turun ke arena terapung. Sosok yang luar biasa itu seperti penguasa neraka yang mengeluarkan asap hitam dan berdiri di atas naga iblis. Asap-asap hitam menutupi langit. Ya Tuhan, makhluk macam apa itu? Pemilik patung batu ini mungkin adalah dewa di zaman kuno. Hati para penguasa di atas panggung melonjak. Banyak jenius di arena terapung tidak dapat bernapas dan sosok di belakang mereka gemetar. Itu. Dewi Bingwei menyerbu dan mengarahkan aliran es ke arah Zhao Feng. Meskipun serangannya telah dikirim, itu dihentikan oleh aura iblis yang kuat yang bahkan tidak memberinya ide untuk melawan. Bodoh amat. Zhao Feng merasa seolah-olah kekuatan misterius telah ditambahkan padanya dan langsung melelehkan es padanya. Bam! Dalam sekejap Zhao Feng telah menendang perut Dewi Bingwei dan yang terakhir meludahkan seteguk darah saat dia dikirim terbang. Sebuah kabur melintas sebelum dia mendarat. Ledakan. Seorang pemuda berambut biru turun dari langit dan menghancurkannya di bawah kakinya seperti dewa iblis. Koneksi warisan. Peng! Kecepatan Zhao Feng saat itu sangat cepat sehingga beberapa True Lord Ranks bahkan tidak bisa melihatnya bergerak. Dewi Bingwei linglung. Niat energi mental dari patung batu langit itu sangat kuat dan meskipun pemiliknya telah jatuh, niat yang tersisa darinya masih memberi Zhao Feng kekuatan misterius. Setiap patung batu mewakili mitos, dongeng, legenda. Di antara mereka ada beberapa tingkatan mulai dari puluhan yard hingga 100 yard dan 300 yard lainnya. Patung batu langit tertinggi mencapai hampir 1000 yard dan ketika pemiliknya masih hidup, kekuatan mereka tak terukur. Bahkan ketika mereka telah jatuh,
mereka masih bisa turun melalui perjalanan ruang dan waktu. Pemeran sosok Zhao Feng tanpa diragukan lagi adalah salah satu yang terkuat. Sosok bayangan raksasa seperti iblis bersisik hitam di belakangnya membuat sosok-sosok lain di dekatnya gemetar. Misalnya, sosok Dewi Bingwei terus bergetar dan kekuatan yang bisa dia gunakan berkurang secara signifikan. Konyol, orang menyebalkan ini. Wajah Dewi Bingwei dipenuhi dengan penghinaan. Ketika dia melihat ke atas, itu adalah bagian tengah dari kaki pemuda berambut biru dan Zhao Feng bahkan tidak peduli padanya. Sebaliknya pemahaman melintas di matanya saat dia berdiri diam. Kekuatan transfer ruang mengandung informasi dan kekuatan yang ratusan atau ribuan kali lebih dalam daripada warisan petirnya. Masalahnya adalah bahwa informasi dan kekuatan ini terkunci pada jenius yang mereka turuni sehingga tidak peduli seberapa dalam itu para jenius dapat memahami sedikit darinya. Kemauan yang kuat, keterampilan bertarung, dan penggunaan kekuatan. Zhao Feng hanya menyentuh informasi ini dan tertegun. Namun, elemen patung batu langit ini bukanlah yang paling cocok dengan Zhao Feng tetapi kekuatan dan auranya masih bisa membantu kondisi energi mental Zhao Feng. Hanya dalam waktu singkat tingkat energi mental Zhao Feng telah meningkat dengan pesat dan mendekati puncak True Mystic Rank. Dalam dimensi mata kirinya, kolam beku mulai mencair dan riak air meluas hingga 2,9 yard. Ukuran kolam pembekuan terhubung ke tingkat energi mental Zhao Feng. Tingkat True Human Rank berada dalam 1 yard, True Mystic Rank dalam 3 yard dan setelah 3 yard seharusnya menjadi tingkat energi mental dari True Lord Rank. Zhao Feng merasa bahwa mata spiritual Tuhannya memiliki aura yang dekat dengan sosok patung batu langit di belakangnya, seolah-olah mereka berasal dari aura yang sama. Zhao Feng, kamu orang menyebalkan tak tahu malu. Dewi Bingwei menggigit bibirnya dengan penghinaan dan benar-benar membakar kiroh sejatinya saat dia menyerang Zhao Feng sambil membakar dengan nyala api es. Membakar kinya dari roh sejati. Zhao Feng melompat ketakutan. Api es memberinya perasaan bahwa itu bisa menghancurkan kehidupan di dalam kedua kakinya. Bam! Kaki Zhao Feng menghantam wajah Dewi Bingwei dan sosoknya yang sempurna terlempar sejauh selusin yard saat dia meludahkan seteguk darah di udara. Ketika Dewi Bingwei mendarat di tanah, wajahnya yang seperti batu giok memiliki bekas kaki merah di atasnya dan terbakar. Para jenius naga sejati di arena terapung terkejut. Mereka telah melihat Dewi Bingwei yang luar biasa ajaib diinjak oleh Zhao Feng lalu ditampar tepat di wajahnya. Jika bukan karena kekuatan istana es mistik, aku pasti sudah membunuhnya. Zhao Feng merasa frustrasi dan kilatan niat membunuh muncul di matanya. Dewi Bingwei membakar kiroh sejatinya dan menciptakan nyala es itu memberinya perasaan berbahaya. Bingwei, jangan gegabah. Ratu es mistik di luar arena kuno berseru. Dia telah melihat niat membunuh melintas di wajah Zhao Feng dan jika bukan karena fakta bahwa Zhao Feng tenang dan tidak kehilangan akal sehatnya, Dewi Bingwei tidak akan berakhir dalam keadaan seperti ini. Pada saat ini, tatapan orang banyak mendarat padanya dan sosok patung batu langit setinggi 900 meter di belakangnya saat menonjol di antara yang lain. Sosok bayangan batu True Dragon Geniuses lainnya hanya puluhan yard atau 100 yard. Bahkan Yu Tianhao dan Zhao Yufei hanya setinggi 2 hingga 300 yard. Ini berarti bahwa jumlah manfaat yang diperoleh Zhao Feng jauh lebih banyak daripada yang lain. Bisakah Zhao Feng ini mencapai tempat pertama? Beberapa penonton tidak bisa membantu tetapi berkata. Di seberang arena mengambang aura Zhao Feng, berkah naga dan sosok patung batu tampaknya menekan generasi ini dan bahkan beberapa penguasa penasaran apakah Zhao Feng bisa memindahkan posisi Yu Tianhao. Mungkin, pertemuan naga sejati suci ini sangat aneh dan tujuan putaran terakhir bukanlah untuk peringkat. Wakil Istana Lord yang berkulit perunggu berkata dan mulai berpikir. Zhao Feng, Anda memang tidak mengecewakan saya. Yu Tianhao tertawa bukannya cemberut. Darah di dalam dirinya sepertinya mendidih dan niat bertarung yang kuat melonjak darinya yang bergabung dengan sosok setinggi 300 yard di belakangnya. Meskipun sosok di belakang Yu Tianhao tidak sekuat Zhao Feng, tingkat energi mental dan keyakinannya memungkinkan dia untuk lebih kompatibel dengan kekuatan mentransfer melintasi ruang dan karenanya memiliki kontrol yang lebih tinggi. Sendirian di surga, Yu Tianhao terbang dan memaksa semua jenius di dekatnya untuk mundur. Dalam hal kemauan dan niat, dia melampaui niat pedang terkuat di pertemuan naga sejati suci lebih dari 10 kali. Hanya dengan niat itu saja dia bisa melukai para jenius di tingkat pertama. Pada saat ini Tante Lan Yu, Si Chengtian, Dewi Bingwei dan teman-temannya semua tercengang. Tidak ada yang akan mengira kekuatan sejati Yu Tianhao sekuat ini dan memiliki kemampuan untuk menghapus semua yang ada di jalannya. Tidak ada cara untuk bertahan melawannya dan dia menggunakan serangan yang tak tertandingi untuk menghancurkan semua orang di jalannya. Menghadapi keyakinan percaya diri itu, hati Zhao Feng bergetar dan hampir ditekan oleh lawannya. Keajaiban luar biasa baru era ini, datang dan bertarung.
Tanda seru. Zhao Feng merasa patung batu langit di belakangnya memberinya kekuatan yang dominan. Weng, pada saat yang sama tahta dan sosok es muncul di belakang Zhao Feng. Kali ini ada mahkota pada sosok itu dan dia memegang pedang hitam. Dengan kekuatan mentransfer melintasi ruang garis keturunan Zhao Feng jelas telah diperkuat. Naga mengamuk petir es. Zhao Feng berseru dan saat rambut birunya berhembus, dunia sekitarnya menjadi diselimuti cahaya dan es yang cukup untuk membunuh True Mystic Ranks yang normal. Naga kacau terbentuk dari es dan kilat dan tampaknya agak mirip dengan naga iblis hitam di bawah sosok patung batu tetapi kekuatan es dan kilat darinya lebih kacau. Sendirian di surga, naga mengamuk petir es. Kedua kekuatan menakutkan itu bentrok dan hampir mendekati puncak kekuatan True Lord Reng saat menghantam keras dan mengirim gelombang udara melintasi 4 atau 5 yard. Ah! Jeritan datang dari arena terapung ketika beberapa jenius yang tidak beruntung terbunuh atau terluka dari bentrokan keduanya. Pertukaran antara dua keajaiban tertinggi membuat jenius naga sejati lainnya tercengang saat mereka dengan cepat menghindar. Stand tontonan arena kuno pecah menjadi diskusi. Setelah menerima pukulan dari kepala Yu Tianhao pada sosok Zhao Feng dipaksa mundur puluhan yard dan dia dengan paksa mendorong darah di tenggorokannya kembali ke bawah. Kultivasi dan fondasinya, bagaimanapun, lebih rendah dari Yu Tianhao dan jika bukan karena keuntungan mentransfer melintasi ruang, dia tidak akan hanya terluka ringan. Teng! Sosok Yu Tianhao mundur dan tubuhnya menjadi mati rasa, tidak dapat menyerang untuk kedua kalinya. Pada titik ini keduanya merasa bahwa lawan mereka merepotkan dan saling berhadapan tetapi tidak ada dari mereka yang bergerak. Zhao Feng telah mencapai langkah di mana dia bisa berbenturan langsung dengan Yu Tianhao. Hati Mo Tianyi bergejolak. Jenius naga sejati yang tak terhitung jumlahnya di arena terapung menjauh dari Zhao Feng dan Yu Tianhao, takut mereka akan terluka oleh mereka. Weng! Getaran aneh dan perpindahan kuat melintasi ruang tiba-tiba mengganggu Zhao Feng dan Yu Tianhao. Patung ketujuh dari 10 patung batu langit turun setinggi 700 yard ke Xin Wuheng. Hehe, bahkan orang itu keluar. Saya akan mengendurkan tulang saya juga. Sebuah tawa terdengar di kepala Xin Wuheng. Di belakang Xin Wuheng ada seorang Taois berjubah ungu dengan api awan ungu di atas kepalanya dan seekor banteng berapi yang tidak dikenal di bawah kakinya. Kesuksesan. Xin Wuheng akhirnya mengungkapkan ekspresi gembira yang langka. Dalam situasi normal dia tidak memiliki bakat dan garis keturunan sehingga sulit baginya untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan 10 patung batu langit. Namun, dengan Zhao Feng yang memimpin, dia akhirnya berhasil berkomunikasi dengan salah satunya. Ketika Xin Wuheng menerima kekuatan mentransfer melintasi ruang, situasi di arena terapung berubah sekali lagi. Aura Xin Wuheng naik ke tingkat yang tidak jauh lebih lemah dari Zhao Feng dan Yu Tianhao tetapi masih jauh lebih kuat daripada keajaiban luar biasa-biasa. 3 cara. Para penguasa di atas panggung tampak dengan penuh minat. Deputi Istana Lord yang berkulit perunggu bergumam babak ketiga ini tidak terlihat seperti menentukan peringkat tetapi lebih merupakan berkah. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Saat dia berpikir, arena terapung tiba-tiba berubah. Bayangan warisan memiliki tanda-tanda kondensasi dan memperpanjang pintu menuju arena kuno. Apa yang sedang terjadi? Kenapa warisan itu terhubung begitu cepat? Pengumpulan naga sejati suci belum berakhir tetapi warisan telah terhubung. Arena kuno pecah menjadi kekacauan. Begitu, peringkat pada dasarnya ditentukan oleh berkah naga dari babak kedua dan babak ini adalah tentang kompetisi untuk memasuki warisan. Wakil Istana Lord menyadari, warisan 7 pedang. Beberapa lebih dari selusin bayangan warisan telah muncul di atas arena kuno. Salah satu dari mereka mulai mengembun dan di dalam pemandangannya, istana dan binatang buas bisa terlihat samar-samar. Weng! Sebuah pintu bersinar datang dari warisan ini membayangi dan terhubung ke arena kuno. Dikatakan lebih tepatnya, terhubung ke arena terapung. Dengan pop, tangga yang cukup lebar untuk satu orang muncul di arena terapung dan terhubung ke pintu yang bersinar. Ujung tangga adalah pintu yang bersinar dan pemandangan ini membuat penonton terkejut. Apa? Warisan sudah mulai terhubung. Banyak jenius naga sejati termasuk Zhao Feng terkejut. Mereka awalnya berpikir bahwa mereka masih perlu menjalani beberapa pertarungan sebelum warisan terhubung dalam pertemuan naga sejati suci ini. Arena kuno telah mengambil kendali, dan semuanya menjadi tidak terduga. Sangat cepat, warisan-warisan surga belum muncul. Ekspresi Xin Wuheng sedikit berubah saat dia menatap langit. Warisan sudah mulai terhubung tetapi warisan-warisan surga tidak muncul, dan banyak orang merasa sedikit menyesal. Namun, memikirkannya, salah satu dari 4 warisan besar hanya muncul sekali setiap 1000 tahun dan pertemuan naga sejati suci ini, warisan bulan merah dan warisan es mistik telah muncul meskipun yang pertama telah dicuri. Pada saat ini, para jenius naga sejati menahan napas saat mereka menatap pintu. Tangga mulai memanjang dan akhirnya terhubung dengan pintu. Melihatnya dengan mata terbuka,
tangga dan pintu keduanya tampak seperti sesuatu antara fisik dan kehampaan. Ini adalah warisan tangga utara dan tidak buruk dari warisan yang telah muncul. Itu setidaknya lebih baik daripada yang dikendalikan oleh 10 klan besar. Agak disesalkan bahwa warisan-warisan surga tidak muncul, tetapi tidak ada yang pasti sampai saat terakhir. Para penguasa di atas panggung berdiskusi dengan mata berbinar. Dalam pertemuan naga sejati suci generasi ini, segala macam catatan telah dipecahkan. Meskipun warisan-warisan surga belum muncul, masa depan masih cerah. Cepat, meskipun itu bukan salah satu dari 4 warisan besar, jumlah yang bisa masuk ke dalamnya terbatas dan kita tidak akan bisa masuk. Beberapa jenius naga sejati berseru di arena terapung dan menyerbu menuju warisan tangga utara. Pada awalnya ada 2 atau 3 tetapi pada akhirnya mencapai lebih dari selusin. Seorang jenius menyerbu ke tangga dan berlari menuju pintu yang bersinar. 2 jenius naga sejati melewati pintu yang bersinar itu tetapi langsung melewatinya dan berdiri linglung. Jenius yang berlari dari tangga berhasil memasuki pintu dan dengan Weng menghilang. Jadi, kamu harus masuk melalui tangga. Para jenius di belakang menyadari kemudian semua mulai menyerbu menuju tangga, tetapi tangga hanya dapat memuat 1 orang sekaligus dan mereka harus berjalan dengan mantap sehingga mereka dapat diubah dan diterima ke dalam warisan. Pada titik ini, puluhan jenius naga sejati bertarung satu sama lain untuk menempuh jalan ini. Udara terik matahari salju. Pedang 9 bulan yang kejam. Teknik tata ruang hantu. Satu demi satu jenius naga sejati menggunakan keterampilan atau teknik mereka dan mengarah ke jalan tunggal yang menuju ke pintu warisan. Hanya memikirkan bagaimana tangga itu selebar 1 orang tetapi lebih dari selusin orang jenius bersaing untuk itu membuat 1 orang kedinginan. Pedang, lampu bilah, telapak tangan, kilat, angin, dan bahkan sosok dari patung batu mengguncang tempat di dekat tangga. Arg! Satu tubuh jenius naga sejati tercabik-cabik dan dia terbunuh, dan 2 lainnya jatuh terluka parah. Pembantaian tanpa emosi. Hanya dalam beberapa saat jenius naga sejati ini memiliki mata merah. Ini 10.000 kali lebih kejam daripada kompetisi lainnya. Babak terakhir adalah membuat para jenius naga sejati bertarung satu sama lain untuk melihat siapa yang bisa memasuki warisan. Semuanya didasarkan pada keterampilan dan tidak ada aturan. Zhao Feng mengangguk. Tentu saja, hanya ada sedikit lebih dari selusin jenius naga sejati yang bertarung saat ini dan banyak lainnya sedang menunggu. 5 keajaiban luar biasa atau jenius tingkat pertama memiliki target yang lebih tinggi dan ingin memasuki warisan yang lebih baik atau bahkan 4 warisan besar. Sekitar separuh waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh nanti. Pintu warisan tangga utara mulai memudar dan akhirnya menghilang. 5 tempat. Tidak, sementara orang-orang ini berjuang, energi yang menopang warisan tangga utara juga akan dikeluarkan. Mata Zhao Feng akurat. Setiap kali seseorang memasuki pintu, cahayanya akan redup dan menjadi lebih tidak stabil. Plus, seiring berjalannya waktu, pintu yang bersinar juga akan menggunakan energi. Jumlah tempat terbatas, dan Zhao Feng merasa sulit membayangkan berapa banyak jenius yang akan jatuh untuk memasuki warisan. Weng, saat warisan tangga utara menghilang, warisan lain membayangi yang terhubung dengan arena terapung. Karena mereka lebih berpengalaman kali ini ada 10 hingga 20 orang yang menunggu. Jeritan, lolongan dan suara pertempuran memenuhi area ini. Pada saat ini kompetisi terutama antara jenius naga sejati dengan peringkat lebih rendah, setelah peringkat 50 atau lebih. 5 keajaiban luar biasa dan jenius tingkat pertama tidak bergerak. Hanya dalam beberapa saat 2 hingga 3 berhasil memasuki warisan kedua dan pintu yang bersinar memudar lebih dari setengahnya. Pada saat ini sosok tajam tiba di awan dan tampaknya memiliki kemampuan untuk menembus ruang dan waktu. Para jenius naga sejati merasakan jantung mereka melompat dan seolah-olah hati mereka telah ditusuk oleh 10.000 pedang. Mereka tidak bisa membantu tetapi melihat ke arah langit dan samar-samar melihat paviliun pedang surgawi yang memancarkan sinar cahaya pedang. Itu, warisan 7 pedang. 9 penguasa di atas panggung berseru saat mereka mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Warisan 7 pedang berada di peringkat kedua dari 4 warisan besar, hanya di bawah warisan-warisan surga. Ketika warisan 7 pedang turun, itu segera mendorong warisan yang terhubung. Ledakan, warisan penghubung mulai memudar dan kemudian menghilang dari arena kuno. Sungguh warisan 7 pedang yang dominan. Itu hanya menghancurkan warisan lain. Para jenius naga sejati di bawah menyaksikan dengan terkejut dan darah mereka mulai mendidih. Sama seperti warisan 7 pedang 20 hingga 30 warisan naga sejati, kebanyakan dari mereka yang berkultivasi di dao pedang dengan marah menyerbu. Membunuh. Bodoh amat. Mereka yang menghentikanku akan mati. 20 hingga 30 jenius naga sejati bertarung dengan kacau. Itu adalah pemandangan yang menakutkan.
Setelah menerima kekuatan untuk mentransfer melintasi ruang, para jenius naga sejati ini semuanya memiliki setidaknya kekuatan peringkat mistik sejati dan kebanyakan dari mereka berada pada tahap awal atau lebih tinggi. Di antara mereka adalah Xia Xianxiang dan Chang Yuyue. Ding ding susu. Lampu pedang menyala, dan gunung diiris menjadi abu. Jika True Human Rank yang normal datang, mereka akan tercabik-cabik seperti selembar kertas. Pelanggaran dari mereka yang melatih Dao of the Sword sangat menakutkan. Gabungan 20 hingga 30 ini bahkan dapat membunuh keajaiban yang luar biasa. Zhao Feng berpikir. Dia mengamati warisan 7 pedang dan mulai berpikir. Warisan 7 pedang berada di atas warisan bulan merah dan warisan es mistik. Jika aku ingin mendapatkan esensi dari warisan 7 pedang, seranganku akan menghancurkan dan dapat menebas 10.000 keterampilan dengan satu pedang. Zhao Feng agak tergerak. Dengan kemampuan pemahamannya, bukan tidak mungkin baginya untuk melatih Dao of the Sword. Tapi pikiran ini segera dikalahkan oleh Zhao Feng. Inti saya adalah Dao Jiwa. Ini adalah suplemen terbaik untuk mata spiritual dewa. Meskipun Dao of the Sword kuat, ia berfokus pada pelanggaran dan memiliki pertahanan yang lemah. Zhao Feng melepaskan pemikiran ini. Dunia ini memiliki banyak kekuatan dan teknik. Pelanggaran Anda bisa jadi kuat, tetapi itu tidak bisa membantu kelemahan Anda. Misalnya, Dewi Bingwei dan Si Chengtian adalah kutukan bagi para pembudidaya pedang. Mereka berdua memiliki pertahanan yang kuat dan Dewi Bingwei akan mampu membekukan lawannya sebelum mereka mendekat. Si Chengtian bisa menggunakan gravity domain-nya dan segera menekan lawan sehingga mereka bahkan tidak bisa menggunakan 50% dari kekuatan penuh mereka. Persaingan untuk warisan 7 pedang sangat panas. Para jenius yang melatih pedang tidak terbatas pada Chang Yuyue dan Xia Xianxiang. Ada lawan lain yang bahkan lebih kuat dari mereka. Bahkan Tuobaki dari salah satu dari 3 keluarga mata mengikuti kompetisi. Jika saya dapat menerima inti dari 7 pedang warisan dan menggabungkannya dengan mata penusuk surgawi saya, bahkan keajaiban yang luar biasa mungkin bukan tandingan saya. Mata Tuobaki berkilat, dan sebuah tusukan tak terlihat akan menebas leher lawan. Sua, Tuobaki adalah orang pertama yang masuk ke dalam warisan 7 pedang. Saudari Yuyue, bakatmu dalam Dao of Sword lebih baik dariku. Saya akan memblokir mereka, Anda masuk dulu. Xia Xianxiang membakar Key of True Spirit-nya dan memblokir True Dragon Genius di dekatnya dengan busur cahaya pedang yang cemerlang. Namun, ini berarti dia juga akan diserang oleh beberapa jenius pedang lainnya dan segera memuntahkan seteguk darah. Sua, Chang Yuyue memandang Xia Xianxiang dengan penuh rasa terima kasih sebelum melangkah ke warisan 7 pedang. Xia Xianxiang terluka parah karena banyak jenius yang menyerangnya telah memahami maksud pedang. Weng, pintu warisan 7 pedang ditutup. Bukannya tidak ada energi yang cukup, itu baru saja ditutup secara otomatis. Hanya ada 2 tempat untuk warisan 7 pedang. Para jenius yang bertarung di bawah meraung dengan enggan saat mereka menyaksikan salah satu dari 4 warisan besar, 7 pedang warisan, melewati mereka. Niat membunuh Zhao Feng. Waktu kemunculan 7 pedang warisan sangat singkat dan menghilang dari arena kuno setelah hanya menerima 2 orang jenius. Banyak jenius naga sejati di bawah ini terutama mereka yang mengolah dao pedang merasa menyesal dan marah dan memandang ke arah Xia Xianxiang dengan kebencian. Xia Xianxiang telah terluka untuk membiarkan Chang Yuyue memasuki warisan 7 pedang dan meskipun wajahnya pucat, dia melihat dengan gembira ke arah generasi tua dari klan 10.000 pedang. Titik warisan 7 pedang selalu rendah, itu normal untuk hanya mengizinkan 2 orang masuk. Xianxiang telah mempertimbangkan situasi secara keseluruhan dan membuka jalan bagi Yuyue. Ini adalah kehormatan klan 10.000 pedang kami untuk mengambil tempat. Tempat berharga ini mungkin mengubah takdir 10.000 pedang klan kita. Para tetua klan 10.000 pedang puas. Di masa lalu pedang Shen Ye Wuxi telah memasuki warisan 7 pedang dan menjadi pembudidaya pedang terkuat. Bahkan Patriark Agama Bulan Merah mewaspadai dia. Namun, ini adalah kedua kalinya warisan 7 pedang muncul dalam 1000 tahun terakhir. Dari sini bisa terlihat kelangkaannya. Salah satu dari 4 warisan besar dapat menciptakan legenda dan mengubah situasi benua. Ratu Es Mistik melihat ke arah warisan yang membayangi warisan Es Mistik. Setelah kepergian 7 pedang warisan Es Mistik tidak diragukan lagi adalah yang terkuat sekarang. Bingwei, kamu harus memanfaatkan kesempatan ini. Ratu Es Mistik di alam inti asal tidak bisa tidak khawatir dan penuh dengan harapan. Lagi pula, ada lebih dari satu keajaiban luar biasa di sini. Sebagai contoh, Zhao Feng dan Xin Wuheng mungkin bersaing untuk mendapatkan warisan es mistis dan dengan kekuatan mereka untuk berpindah antar ruang, kekuatan mereka lebih kuat dari Dewi Bingwei. Ratu Es Mistik sangat khawatir bahwa Zhao Feng akan ikut campur ketika warisan es mistik turun. Bagaimanapun, keduanya sekarang adalah musuh. Pada titik waktu ini, Zhao Feng berdiri di arena terapung dengan sosok 900 yard di belakangnya.
Selain Yu Tianhao dan Xin Wuheng tidak ada orang lain yang bisa dibandingkan dengannya. Jika tidak ada warisan jiwa Dao atau warisan petir maka saya akan memilih warisan es mistik ini. Matanya berbinar saat dia menatap warisan es mistik. Meskipun warisan 7 pedang sangat kuat, tidak satu pun dari 5 keajaiban luar biasa yang bersaing untuk itu. Tentu saja, jika Taeyun Xuangzi tidak jatuh, dia pasti akan mengikuti kompetisi dan pada saat itu Chang Yuyue mungkin tidak memiliki kesempatan untuk masuk. 5 keajaiban luar biasa saat ini hampir tidak tahu apa-apa tentang pedang dan ini berarti bahkan jika mereka masuk, sulit bagi mereka untuk mendapatkan apapun. Tidak ada yang namanya warisan terkuat, hanya warisan yang paling cocok. 5 keajaiban luar biasa semua tahu ini dan karenanya tidak bersaing. Namun, warisan es mistik berbeda. Selama seseorang telah berkultivasi di Dao of Water, Ice atau skill elemental dingin, semua orang memiliki kesempatan selama mereka tidak mengolah Dao of Fire. Selain si Cheng Tian, semua orang dapat mencoba memasuki warisan es mistis. Garis keturunan Zhao Feng dan mata spiritual Tuhan keduanya saat ini lebih didasarkan pada es sehingga warisan es mistik cocok untuknya. The Seven Sword Inheritance dan Mystic Ice Inheritance keduanya membutuhkan elemen tertentu, tetapi beberapa warisan tidak. Misalnya, warisan-warisan surga cocok untuk setiap jenius dan warisan bulan merah juga tidak memiliki persyaratan yang jelas. Zhao Feng terus berpikir, jika semua 4 warisan besar muncul, dia pasti akan memilih warisan-warisan surga terlebih dahulu, kemudian warisan es mistik, kemudian warisan bulan merah. Warisan 7 pedang tidak perlu dipertimbangkan. Sayangnya, warisan-warisan surga tidak datang, dan warisan bulan merah telah diambil. Ini berarti bahwa Zhao Feng memiliki lebih sedikit pilihan. Pada kenyataannya, dia menginginkan warisan yang berkaitan dengan Dao Jiwa karena hanya yang paling cocok adalah yang paling kuat. Namun, tidak banyak pembudidaya Dao of the Soul dan bahkan lebih jarang daripada penguatan tubuh. Di benua bunga Azure, Dao Jiwa hampir dilupakan. Waktu berlalu perlahan. Setelah warisan 7 pedang meninggalkan 2 warisan lainnya yang terhubung, menyebabkan pertumpahan darah lagi dan hanya 10 jenius yang berhasil masuk. 5 keajaiban luar biasa masih tidak bergerak dan hanya sejumlah kecil jenius tingkat pertama yang masuk. Dari keajaiban luar biasa Tantai Lanyu dan Zhao Feng keduanya menatap warisan es mistik sementara Yu Tianhao dan Xin Wuheng sesekali melirik. Luka Dewi Bingwei baru saja sembuh dan ketika dia melihat ini, hatinya menegang karena tekanan. Tampaknya baik Zhao Feng dan Tantai Lanyu berencana bersaing untuk memasuki warisan es mistik dan Yu Tianhao dan Xin Wuheng keduanya memiliki kesempatan juga. Dewi Bingwei menangis getir di dalam hatinya. Tantai Lanyu dan Zhao Feng adalah musuhnya. Zhao Feng, sepertinya kamu juga berencana untuk memasuki warisan es mistis. Mengapa kita berdua tidak bekerja sama dan tidak memberi Dewi Bingwei kesempatan? Tantai Lanyu mengungkapkan setengah kakinya dan bertanya pada Zhao Feng. Di babak kedua Dewi Pengumpul Naga Sejati Suci Bingwei dan Tantai Lanyu memiliki perseteruan mereka sendiri dan musuh dari musuh adalah seorang teman. Tantai Lanyu menunggu jawaban Zhao Feng dengan harapan dan mata yang murni. Zhao Feng saat ini adalah elit dari keajaiban luar biasa dan hanya tepat di bawah Yu Tianhao. Dengan sosok dari patung batu ia memiliki kemampuan untuk bersaing dengan Yu Tianhao. Jika dia bisa bekerja sama dengan Zhao Feng, maka mereka tidak akan tertandingi. Pada saat yang sama Tantai Lanyu pasti bisa memasuki warisan es mistis sambil menyingkirkan Dewi Bingwei juga. Tidak, suara Zhao Feng terdengar di benak Tantai Lanyu. Ditolak, Tantai Lanyu sangat terkejut dan wajahnya dipenuhi dengan kebingungan. Seseorang harus tahu sejak ronde pertama Dewi Pengumpulan Naga Sejati Suci Bingwei telah mencoba menghabisi Zhao Feng dan di ronde kedua dia telah bekerja sama dengan keajaiban luar biasa lainnya untuk membunuh Zhao Feng. Di babak ini Dewi Bingwei juga mencoba membunuhnya tetapi berakhir dengan kegagalan. Mengesampingkan bahwa Zhao Feng bahkan tidak membalas, dia sekarang bahkan melewatkan kesempatan untuk menekannya. Zhao Feng dingin dan tanpa emosi. Kenapa dia tidak mau? Mungkinkah dia jatuh cinta dengan Dewi Bingwei? Mulut Tantai Lanyu terbuka lebar saat dia memikirkan kemungkinan ini. Hanya aku saja yang cukup untuk menekannya. Sebuah suara samar menambahkan. Tantai Lanyu ingin membalas tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Melihat pemuda berambut biru tenang yang keren tidak jauh dan suara dominan itu, hati Tantai Lanyu melonjak. Haha, meskipun Zhao Feng ini tampaknya agak dingin, dia memiliki aura seorang pria dan usianya mirip denganku dalam keajaiban yang luar biasa. Wajah Tantai Lanyu menjadi merah. Tantai Lanyu berbeda dari Yu Tianhao. Dia baru berusia 17 hingga 18 tahun dan merupakan pertama kalinya dia berpartisipasi dalam pertemuan naga sejati suci. Ada beberapa tetua dari keluarga Tantai dan di antaranya termasuk seorang nenek yang cantik dan tua. Sepertinya hati Lanyu tergerak. Senyum muncul di wajah cantik itu. Kultivasinya telah mencapai setengah langkah True Spirit Realm.
Nenek tua di sebelahnya menganggukkan kepalanya dan auranya berada di alam inti asal Zhao Feng ini tidak buruk. Dia memiliki garis keturunan mata yang mulia dan dalam hal bakat, usia dan kultivasi, cocok untuk Lan Yu. Zhao Feng yang berada di arena terapung mungkin tidak menyadari bahwa dia sangat menarik bagi keluarga besar ini. Bukan hanya keluarga Tantai, bahkan 3 keluarga mata utama memandang Zhao Feng dengan mata berapi-api. Mereka yang memiliki garis keturunan mata paling cocok untuk menikah. Penatua ketiga, saya ingat Anda memiliki seorang cucu perempuan. Ah, cucu perempuan saya sudah berusia 80 tahun dan yang satunya baru berusia 3 tahun. Saya pikir 3 terlalu muda. Cucu perempuan saya baru saja mencapai usia 10 tahun dan memiliki kultivasi langit ke-6 dari alam naik. Mungkin dia bisa mencoba. Dalam pertemuan naga sejati suci ini penampilan Zhao Feng terlalu terang dan garis keturunan matanya memiliki tanda-tanda melampaui 3 keluarga mata. Garis keturunan yang kuat adalah sesuatu yang diinginkan setiap keluarga. Weng, di arena terapung, aura dingin yang kuat membuat bayangan warisan lainnya menjauh. Warisan es mistik sedang bergerak. Hati para jenius naga sejati di bawah ini dipercepat saat mereka menahan napas. Melihat warisan es mistis menjadi lebih kental Zhao Feng, Tante Lan Yu dan Dewi Bingwei tampaknya bersiap-siap dan begitu pula 4 atau 5 jenius tingkat pertama lainnya. Ya Tuhan, ada 3 keajaiban luar biasa yang berjuang untuk warisan es mistik sekaligus. Beberapa jenius naga sejati melihat ini dan langsung mundur. Segera, sebuah pintu bersinar dari Mystic Ice Inheritance yang terhubung dengan tangga. The Mystic Ice Inheritance paling cocok untukku. Dewi Bingwei menarik napas dalam-dalam dan langsung mengedarkan Key of True Spirit dan kekuatan garis keturunannya saat dia terbang menuju tangga. Pada saat yang sama baik Zhao Feng dan Tante Lan Yu menyerbu menuju tangga. Zhao Feng pasti akan menghentikan Dewi Bingwei dan dengan cara ini aku bisa memasuki warisan es mistis. Hati Tante Lan Yu kabur. Dia jelas senang bisa memasuki warisan es mistis dengan orang yang dia sukai. Belum. Dia tidak tahu Zhao Feng punya rencana lain. Aku sengaja akan membiarkan Dewi Bingwei di warisan es mistik dan kemudian ketika aku masuk aku bisa membunuhnya. Mata Zhao Feng berkelebat dengan niat membunuh. Dewi Bingwei telah mencoba membunuhnya beberapa kali dan dia pasti tidak akan membiarkan ini pergi. Alih-alih menekannya mengapa tidak membunuhnya saja. Inilah sebabnya dia tidak bekerja sama dengan Tante Lan Yu. Sebaliknya, saya masih perlu memblokir Tante Lan Yu memasuki warisan es mistis karena jumlah tempat terbatas. Tidak akan ada bukti dalam diriku membunuh Dewi Bingwei di warisan dan menurut tingkat kematian para jenius yang memasuki warisan, ada kemungkinan mati di atas 50%. Zhao Feng telah mendengar tentang wakil patriark yang memberitahunya betapa berbahayanya memasuki warisan. Bunga mistis petir es. Kecepatan Zhao Feng adalah yang tercepat dan yang pertama mendarat di tangga saat dia menembakkan serangan. Ledakan. Kekuatan dari keajaiban luar biasa dengan maksud dari sosok yang turun memaksa para jenius naga sejati di dekatnya untuk mundur. Bam, RGGG. Para jenius di dekatnya mundur dan banyak dari mereka meludahkan seteguk darah. Rahasia Xin Wu Heng. Zhao Feng berdiri di tangga dan dengan pukulan dominan ini, mengejutkan para jenius naga sejati lainnya. Serangannya tidak ditargetkan hanya pada satu orang tetapi telah menyapu semua jenius naga sejati termasuk yang berada di tingkat pertama dan keajaiban luar biasa. Mereka yang berada di bawah tingkat pertama semuanya terluka dan bahkan 1 atau 2 orang terbunuh. Sosok 900 yard di belakang punggung Zhao Feng seperti Raja Iblis yang menguasai langit. Kekuatan Zhao Feng ini telah mencapai langkah yang mengerikan. Dia mendorong kita semua olehnya sendirian. Banyak jenius menarik napas dingin. Beberapa jenius naga sejati yang bersaing dengan cepat melarikan diri dan menonton dari jauh. Tentu saja, 2 keajaiban luar biasa Tante Lan Yu dan Dewi Bingwei keduanya dengan mudah menangani serangan Zhao Feng. Selain mereka, beberapa jenius tingkat pertama berhasil memblokirnya dan mendekat dari arah yang berbeda. Bagaimanapun, langkah Zhao Feng saat itu telah mengejutkan tempat itu dan meninggalkan bayangan di hati banyak orang. Pergi. Mata Dewi Bingwei berkilat dingin dan dengan teriakan pria bermata hantu dan Qin Kunwu juga menyerang Zhao Feng di kiri dan kanannya. Bagaimana mungkin Dewi Bingwei tidak membuat persiapan untuk warisan es mistik? Dia telah mengumpulkan musuh Zhao Feng, pria bermata hantu dan Qin Kunwu. Keduanya semua telah dikalahkan oleh Zhao Feng di babak kedua dan mencuri token naga sejati mereka. Tentu saja, dengan kekuatan mereka, mereka masih bisa mencuri token naga sejati milik orang lain. Pria bermata hantu itu sangat cemburu pada Zhao Feng dan dengan janji Dewi Bingwei, keduanya berdiri di sisinya untuk menghadapi Zhao Feng. Zhao Feng ini terlalu arogan dan perlu dikalahkan. Pria bermata hantu dan Qin Kunwu melancarkan serangan mereka untuk membantu Dewi Bingwei.
Langit kabut hantu. Mata pria bermata hantu itu memancarkan nyala api hantu dan kabut segera menyelimuti area tempat Zhao Feng berada. Kabut hantu memiliki kekuatan pengikisan yang kuat dan bisa mulai terbakar dengan api hantu. Itu adalah serangan fisik dan bukan serangan elemental. Dari langkah ini saja, semua orang tahu bahwa pria bermata hantu itu telah menggunakan metode terbaik melawan Zhao Feng. Serangan energi mental tidak berguna melawan Zhao Feng, tetapi Ghost Mist Sky ini awalnya memiliki kemampuan untuk menciptakan ilusi, tetapi pria bermata hantu itu tidak menggunakannya dan malah memperkuat kekuatan api. Siluman Gankun merebut telapak tangan. Suara Qin Kunwu sekeras guntur dan kedua matanya seperti bintang. Dengan kekuatan mentransfer melintasi ruang, dia mengirimkan telapak tangan raksasa berukuran 100 yard yang bersinar dengan warna ungu dan emas. Itu seperti tungku ungu dan emas yang mampu menekan semua iblis di dunia ini. Dengan kekuatan mentransfer melintasi ruang, baik pria bermata hantu dan kekuatan Qin Kunwu telah mencapai tingkat keajaiban luar biasa yang asli. Selanjutnya, keduanya fokus pada menahan dan membatasi Zhao Feng. Penyerang utama jelas adalah Dewi Bingwei. Dia melambaikan kedua tangannya dan mengirim api es yang cukup untuk menyegel siapapun di bawah peringkat Tuan Sejati dan Ki Roh Sejatinya setengah terbakar. Gelombang api es membentuk es Phoenix dan Zhao Feng merasakan hawa dingin meluas ke dimensi energi mentalnya karena Ki Roh Sejatinya memiliki tanda-tanda membeku. Dia telah disegel oleh Dewi Bingwei dalam es sekali sebelumnya dan api es Phoenix lebih kuat dari sebelumnya. Selanjutnya, serangan Qin Kunwu dan pria bermata hantu itu juga membatasinya. Weng, rambut Zhao Feng tertiup ke udara dan sosok luar biasa memegang pedang hitam, mengenakan mahkota dan duduk di atas tahta es muncul di belakangnya. Dengan mahkota ekstra dan pedang hitam, garis keturunan Zhao Feng memiliki peningkatan yang jelas dalam kemampuan ofensif. Naga mengamuk petir es. Zhao Feng tidak mundur atau menghindar dan sosok yang bergerak melintasi ruang di belakangnya terjalin dengan kekuatan es dan kilat, membentuk naga yang menghancurkan yang melahap segala sesuatu di jalannya. Boom Peng Bam. Kedua belah pihak bentrok dan menciptakan ledakan besar yang bahkan menyebabkan warisan es mistis menjadi tidak stabil. Dengan retakan, es Phoenix Dewi Bingwei tercabik-cabik dan dia dipaksa mundur dua langkah saat sensasi mati rasa melintasi tubuhnya. Qin Kunwu dan serangan pria bermata hantu itu langsung hancur. Apa? Mundur. Keduanya menjerit tetapi terkena gelombang petir dan es dan keempat anggota badan mereka mati rasa karena kehilangan kemampuan untuk bergerak. Dengan bam, pria bermata hantu itu terlempar dan tubuhnya hangus kemudian membeku menjadi balok es. Tidak diketahui apakah dia mati atau hidup. Qin Kunwu berlari dan meludahkan seteguk darah, terluka parah tetapi hidup. Kuda hitam yang dia pandang rendah telah mencapai langkah di mana dia sekarang menjadi semut. Hanya gelombang pertempuran yang tersisa yang telah melukainya dengan parah. Tentu saja, ini bukan hanya karena Zhao Feng adalah anak ajaib yang luar biasa. Dia juga memiliki sosok 900 yard di belakangnya. Zhao Feng, mengapa kamu menyerangku? Tantai Lanyu berteriak panik dan marah. Dia telah menunggangi binatang spiritualnya dan ingin masuk tetapi tidak menyangka serangan Zhao Feng juga ditujukan padanya. Pada contoh ini, Zhao Feng memaksa kembali dua keajaiban yang luar biasa dan melukai dua jenius tingkat pertama sekaligus membuat para jenius yang ingin menuai hasilnya kemudian berpikir dua kali. Bagaimana Zhao Feng ini bisa begitu kuat? Dua keajaiban luar biasa dan beberapa jenius tingkat pertama ditekan hanya oleh dia. Ini tidak terlihat bagus. Apakah Zhao Feng tak tertandingi sekarang? Para jenius naga sejati semuanya tercengang apakah mereka berpartisipasi atau tidak. Murid hitam Yu Tianhao dipenuhi dengan kegembiraan dan niat bertarung. Kekuatan tak terlihat sepertinya datang dari kekuatan garis keturunannya dan membantu pertumbuhan sosok di belakang punggungnya. Xin Wuheng tidak bergerak dan melihat ke arah Zhao Feng dengan penuh kerumitan. Kembali ke kota bulu matahari ketika dia bertarung melawan Zhao Feng, dia tahu masa depan pemuda ini tidak akan normal. Setelah dia pergi dan menggunakan usahanya sendiri untuk dengan mudah menerobos ke alam ascendet dan kemudian memasuki tanah terpencil menggunakan pertempuran untuk melatih dirinya sendiri. Ketika dia tiba di negara besar, dia sudah memiliki kultivasi setengah langkah alam roh sejati. Saat itu Xin Wuheng membayangkan bahwa pemuda ini akan sangat jauh darinya dan kesannya terhadapnya sekarang samar. Namun, hanya dalam 2 tahun, pemuda yang pernah menirunya masih muncul kembali. Tidak sulit bagi Xin Wuheng untuk melihat bahwa keterampilan Zhao Feng mengandung niat yang telah dia curahkan semua niatnya. Saya mencapai ini dengan sebagian ingatan dari kehidupan masa lalu saya tetapi dengan mudah dicuri olehnya. Xin Wuheng merasa agak frustrasi. Sejak dia lahir, kenangan aneh Xin Wuheng muncul dalam mimpinya. Seiring bertambahnya usia, semakin banyak memori yang muncul. Seolah-olah dia adalah orang lain.
Ini adalah rahasianya. Dia tidak memiliki garis keturunan atau bakat terbaik tetapi masih bisa mencapai puncak kejeniusan dan dengan kekuatan mentransfer melintasi ruang, memiliki kemampuan untuk mencapai level Zhao Feng dan Yu Tianhao. Potongan-potongan kenangan itu juga menyebutkan warisan-warisan surga, warisan tertua dan paling misterius. Bahkan sedikit akan penuh dengan hadiah. Lebih jauh lagi, Heaven's Legacy Rache yang menciptakan Heaven's Legacy Inheritance adalah salah satu ras yang berperingkat tinggi di 10.000 ras kuno. Pengetahuan Xin Wuheng jauh di atas para jenius lainnya tetapi pertemuan naga sejati suci telah memasuki tahap akhir, tetapi warisan-warisan surga masih belum muncul. Warisan-warisan surga adalah awal dari kehidupan surga dan di mana berkah, kehidupan, dan keberuntungan berada. Xin Wuheng bergumam. Getaran samar tampaknya lahir dari kata-katanya dan menyentuh sesuatu. Pada saat ini Zhao Feng melawan beberapa jenius termasuk Tante Lanyu dan Dewi Bingwei sendirian. Zhao Feng, kamu tidak masuk dan ingin memblokirku. Dewi Bingwei menggertakkan giginya dalam kebencian saat dia mendorong skill Mystic Eyes-nya secara ekstrim. Tidak sulit bagi orang lain untuk melihat Zhao Feng dengan sengaja menekan Dewi Bing. Tante Lanyu meratap di samping Zhao Feng, kamu menekan Dewi Bingwei, mengapa kamu menyeretku ke dalam ini? Jika aku membiarkanmu masuk, Dewi Bingwei akan menyelinap masuk juga. Kata Zhao Feng, tujuan sebenarnya adalah untuk memblokir kedua keajaiban yang luar biasa dan membiarkan Dewi Bingwei masuk ketika dia menggunakan semua keahliannya. Pada akhirnya Zhao Feng dan Dewi Bingwei harus masuk. Hanya dengan cara ini dia bisa membunuh Bingwei. Weng Huang. Awan arena kuno tiba-tiba bergetar, dan tidak ada yang bisa dilihat dengan mata, tetapi mereka merasakan bentrokan di suatu tempat. Apa itu? Itu. 9 penguasa merasakan jantung mereka berkedut dan mereka melihat ke atas serempak. Dalam gambar di udara ada menara jam yang tinggi, raksasa mekanik dan menara ramalan misterius. Pemandangan yang tak terhitung jumlahnya melintas dan aura kuno menyapu arena kuno. Sebagian besar gambar-gambar ini rusak dan tampaknya berasal dari zaman kuno. Ketika bayangan warisan itu muncul, semua bayangan warisan lainnya bergetar. Bahkan warisan es mistis kehilangan sepertiga ukurannya. Warisan-warisan surga. 9 penguasa berseru, dan beberapa ahli berpengetahuan juga berteriak bukankah ini warisan-warisan surga. Warisan-warisan surga turun dan mengabaikan semua aturan arena kuno saat membuka pintu berwarna biru tua yang misterius. Disingkirkan. Pintu biru itu tidak setengah asli atau setengah palsu tetapi secara fisik ada di sana, berbeda dari yang lain. Sementara warisan es mistik terhubung, warisan-warisan surga membuka pintu yang terang dan tidak perlu menghubungkannya ke tangga. Itu bisa mengabaikan aturan arena kuno. Hanya dari titik ini saja orang dapat mengatakan bahwa warisan-warisan surga lebih dari satu tingkat lebih baik daripada warisan lainnya. Perubahan mendadak ini mengejutkan banyak jenius naga sejati. Turunnya warisan-warisan surga terlalu mendadak dan sudah membuka pintu sebelum banyak orang jenius bereaksi. Aura yang sangat tua, itu pasti warisan-warisan surga. Zhao Feng merasakan warisan yang membayangi warisan es mistik menjadi tertekan dan sedikit tidak stabil. Dari 4 warisan besar mungkin hanya warisan-warisan surga yang memiliki kekuatan ini. Tetapi pada saat yang sama Zhao Feng mengutuk dalam hatinya mengapa warisan-warisan surga harus muncul sekarang dan bukan di lain waktu. Warisan-warisan surga sudah memiliki pintu terbuka dan itu agak jauh dari Zhao Feng, jadi dia tidak tahu harus memilih apa. Pada waktu bersamaan, ada beberapa jenius naga sejati di dekat warisan-warisan surga. Haha, bagus. Karena warisan-warisan surga muncul tepat di depanku, sepertinya aku yang terpilih. 2 orang jenius yang dekat dengan pintu dipenuhi dengan kegembiraan saat mereka melompat ke arah pintu biru yang misterius. Yang lain hanya bisa menyaksikan keduanya dengan keengganan dan kemarahan. Bam, bam, pintu biru itu bergetar dan melemparkan kedua jenius naga sejati ini ke samping. Apa yang sedang terjadi? Senyum kedua jenius naga sejati membeku lalu berubah jelek. Hahaha, sepertinya tidak ada sampah yang bisa memasuki warisan-warisan surga. Para jenius yang menonton dari jauh mengerti dan dipenuhi dengan kebahagiaan. Banyak jenius naga sejati mendekat ke pintu biru. Bam, jenius naga sejati lainnya didorong ke samping oleh pintu biru dan ekspresi mereka sedikit berubah. Hanya dalam beberapa napas, warisan-warisan surga telah menjadi fokus tempat itu dan banyak jenius naga sejati menyerang dengan gila-gilaan. Di antara ini termasuk Yu Tianhao, Xin Wuheng dan Xi Chengtian. Ketiga keajaiban luar biasa ini langsung mulai bertarung di depan pintu biru. Yang mana yang harus saya pilih? Mata Zhao Feng berbinar dan Dewi Bingwei dan Tante Lanyu juga ragu-ragu. Tanpa ragu warisan-warisan surga lebih baik daripada warisan es mistik dan warisan di dalamnya tidak terbatas pada keterampilan. Menjadi warisan paling kuno dan misterius, warisan-warisan surga mungkin berisi warisan jiwa Dao.
Namun, jika Zhao Feng menyerahkan warisan es mistik dan berbalik untuk memperjuangkan warisan-warisan surga, dia mungkin akan kehilangan keduanya karena ada jarak tertentu di antara keduanya. Pada titik waktu ini, pintu masuk warisan-warisan surga diblokir oleh Yu Tianhao, Xin Wuheng dan Xi Chengtian. Salah satu dari mereka bisa masuk saat ini dan mengakhiri hubungan antara warisan-warisan surga dan arena kuno. Semua warisan besar memiliki tempat terbatas. Begitu saya memilih warisan-warisan surga maka saya pasti akan kehilangan warisan es mistik. Pikiran Zhao Feng berputar. Meskipun sepertinya dia telah banyak berpikir, hanya 1/10 dari waktu yang dibutuhkan untuk mengedipkan mata telah berlalu. Tiba-tiba, Zhao Feng mengungkapkan pandangan tegas. Tepat pada saat ini baik Tante Lanyu dan Dewi Bingwei menggunakan kekuatan penuh mereka dan menyerang Zhao Feng. Pedang es kristal muncul di tangan Dewi Bingwei saat dia menebas busur es dingin yang telah diserang oleh balok es tak kasat mata di tingkat energi mental. Tante Lanyu melambaikan cambuk kacanya dan memerintahkan binatang naga tanah bertanduk untuk menyerang sambil menggigit bibirnya. Ledakan, sosok Zhao Feng dihancurkan oleh serangan dari dua keajaiban yang luar biasa. Sua, busur petir melintas di langit dan menyerang warisan-warisan surga. Memang, Tante Lanyu tidak terkejut. Dia tidak berpikir mereka berdua bisa mengancam Zhao Feng. Tujuan Zhao Feng adalah warisan-warisan surga yang paling misterius. Sua, Tante Lanyu duduk di binatang naga tanah bertanduk dan menggunakan ukurannya untuk mendorong Dewi Bingwei menyingkir saat dia pertama kali memasuki warisan es mistik. Setelah satu orang, cahaya pintu warisan es mistis memudar banyak. Ekspresi Dewi Bingwei sedikit berubah dan hendak masuk tetapi pikirannya terasa terbakar. Mata Dewa Api Petir biru setengah transparan mendarat di Dewi Bingwei dan karena penjagaannya turun, api petir membakar tubuh dan pikirannya. Dengan kekuatan mentransfer melintasi ruang, mata Dewa Api Petir Zhao Feng telah mencapai tingkat yang sama sekali baru sehingga bahkan mereka yang berada di peringkat Tuan sejati akan dirugikan. Menambahkan fakta bahwa penjaga Dewi Bingwei turun, mata Dewa Api Petir ini memberikan banyak kerusakan padanya. Siapa yang mengira bahwa Zhao Feng akan menggunakan mata Dewa Api Petirnya saat dia mundur? Yu Fei, cepat masuk ke warisan es mistik. Zhao Feng memperingatkan Zhao Yufei yang tidak jauh. Alasan mengapa dia mengirim mata Dewa Api Petir untuk menyerang Dewi Bingwei adalah untuk meninggalkan tempat bagi Zhao Yufei. Rencana ini segera selesai. Jika dia menyerah pada warisan es mistis, maka dia tidak akan membiarkan Dewi Bingwei memilikinya. Zhao Yufei sudah berada di tingkat keajaiban yang luar biasa dan memiliki kekuatan yang lebih kuat untuk mentransfer melintasi ruang daripada Dewi Bingwei. Yang penting adalah setelah transfer melintasi ruang, kultivasinya telah mencapai tahap awal True Mystic Rank. Sementara Dewi Bingwei terluka, Zhao Yufei memang memiliki peluang besar untuk menggantikannya. Betul sekali. Rencana Zhao Feng sempurna. Sambil menyingkirkan musuh dia juga bisa membantu teman-temannya. Tapi masalahnya adalah Zhao Yufei punya masalah. Sementara semua jenius naga sejati lainnya berjuang untuk warisan, Zhao Yufei tidak bergerak. Dia duduk di tanah dan dahinya terbakar. Kiroh sejati di dalam tubuhnya memanggil surga bumi Yuan Qi. Daging Zhao Yufei mengandung True Spirit Yuan Qi murni dan dengan kekuatan mentransfer melintasi ruang Qi dari True Spirit kultivasinya meningkat, dan sesuatu terjadi pada kekuatan garis keturunannya. Wah! Zhao Yufei tiba-tiba memuntahkan seteguk darah dan warna tipis hijau, ungu, biru merah mulai muncul di kulit putih gioknya. Yufei, ekspresi Zhao Feng berubah, dan langkah kakinya berhenti. Dia membuka mata spiritual Tuhannya dan memeriksa situasi Zhao Yufei. Kenaikan dalam kultivasi. Bentrokan Qi dari roh sejati. Dia harus melepaskannya dan garis keturunannya menjadi aneh. Mata spiritual Dewa Zhao Feng lebih baik daripada deteksi dokter manapun. Pada contoh ini, sesosok melintas ke pintu biru warisan-warisan surga. Sua, langkah kaki Xin Wuheng melewati pintu biru dan menjadi yang pertama memasuki warisan-warisan surga. Pintu ini sangat aneh dan Xin Wuheng mencoba setidaknya 3 kali sebelum dia berhasil. Yu Tianhao telah mencoba 3 kali dan Xi Chengtian 2 kali tetapi tidak berhasil. Hehe, 10.000 tahun kemudian, seseorang dari klan 10.000 asal kami telah memasuki warisan surga. Dengan pemahaman Xin Wuheng setelah dia memasuki warisan-warisan surga, dia mungkin memiliki kemampuan untuk mengubah surga. Masa depan benua akan bergantung pada klan 10.000 asal. Generasi tua dari klan 10.000 asal dipenuhi dengan kegembiraan dan kekuatan lainnya iri dan menyesal saat mereka menatap warisan-warisan surga dengan saksama. Untunglah, pintu biru warisan-warisan surga masih stabil dan tidak menutup setelah 1 orang masuk. Masih ada kesempatan. 10 klan besar dan keluarga besar dan bahkan penguasa dipenuhi dengan kegembiraan. Pada saat ini warisan-warisan surga menjadi satu-satunya fokus. Adapun warisan es mistik itu sudah menghilang.
Masing-masing dari 4 warisan besar telah muncul dalam pertemuan naga sejati suci ini. Warisan-warisan surga adalah yang terakhir muncul dan bisa dikatakan penuh kejutan. Zhao Feng menggunakan waktu ini untuk mendekati warisan-warisan surga. Miao Mia, pada saat yang sama seekor kucing abu-abu perak mendarat di sebelah Zhao Yufei. Zhao Feng telah membuat keputusan untuk pergi memperjuangkan warisan-warisan surga dan meninggalkan kucing kecil pencuri itu untuk merawat Zhao Yufei. Sosok Yu Tianhao melewati pintu biru. Setelah Xin Wuheng, Yu Tianhao adalah orang kedua yang masuk ke warisan-warisan surga. Pada titik ini Zhao Feng telah tiba. Si Cheng Tian mulai panik dan bentrok sekali lagi ke pintu biru tetapi gagal. Biarkan aku. Zhao Feng mendorong para jenius naga sejati di dekatnya dan berubah menjadi kabur yang menuju ke pintu biru. Bam! Zhao Feng didorong ke samping oleh pintu biru. Dia tidak terkejut dan menggunakan mata spiritual dewa untuk memeriksa pintu. Sebelumnya, Xin Wuheng dan Yu Tianhao telah mencoba beberapa kali untuk masuk. Tepat pada saat ini, Zhao Yufei yang sedang duduk di tanah mengerang kesakitan saat kulitnya mulai berkedip. Kucing pencuri kecil itu tampak berpikir dan kemudian dengan lembut menepuk pundak Zhao Yufei. Weng! Zhao Yufei berteriak saat bagian yang diketuk bersinar dan sepasang sayap setengah transparan tumbuh. Dengan pertumbuhan sepasang sayap, kiroh sejati Zhao Yufei akhirnya menemukan cara untuk dilepaskan dan auranya naik. Terima kasih. Zhao Yufei melihat dengan penuh rasa terima kasih ke arah kucing pencuri kecil itu. Miao Mia, kucing kecil pencuri itu tiba-tiba merasakan sesuatu dan melemparkan koin lamanya ke udara. Detik berikutnya, boom! Seluruh arena kuno dan udara tampak rapuh. Zhao Yufei merasakan sesuatu dan mendongak pada saat yang sama dengan kucing pencuri kecil itu. Pada contoh ini, warisan-warisan surga bergetar, dan ruang mulai bersungut-sungut. Segera setelah itu, bayangan warisan yang menghapus matahari muncul. Melihat dari jauh itu adalah dunia lampu multiwarna. Boom! Warisan-warisan surga yang paling kuno dan misterius disingkirkan oleh bayangan warisan yang tidak diketahui ini. Warisan tidak diketahui. Arena kuno. Seluruh langit dipenuhi oleh bayangan warisan yang tidak diketahui dan udara di atas arena kuno mulai bergetar dan menjadi tidak stabil. Melihat dari jauh bayangan warisan yang tidak diketahui ini sepertinya mencerminkan dunia lain. Ada bangunan di dalamnya, tetapi tidak ada yang tampak sesederhana ini. Bam! Bahkan warisan sekuat warisan-warisan surga secara paksa disingkirkan oleh warisan yang tidak diketahui dan beberapa warisan terdekat yang lebih kecil segera dihancurkan. Perubahan mendadak itu mengejutkan seluruh pertemuan naga sejati suci. Teng! 9 penguasa semuanya berdiri dan memeriksa warisan yang tidak diketahui dengan sungguh-sungguh. Sudah pasti bahwa warisan ini belum pernah muncul sebelumnya di benua bunga Azure. Dengan kekuatan koneksi benua bunga Azure, bagaimana warisan yang begitu kuat bisa turun? Seru wakil istana Lord yang biasanya tenang. Sejak ronde kedua pertemuan naga sejati suci dimulai, aliansi suci telah kehilangan kendali. Semuanya menuju yang tidak diketahui. Apa warisan yang tidak diketahui ini? Mengapa itu muncul di benua bunga Azure? Wakil Tuan Istana, aura warisan ini sangat unik dan memiliki kompatibilitas tinggi dengan surga bumi Yuan Qi, oleh karena itu ia hampir tidak bisa turun. Penatua berjanggut putih jelas terspesialisasi dalam susunan dan buru-buru berkata setelah beberapa pemeriksaan. 9 penguasa menduga bahwa warisan ini dibawa ke sini dengan alasan yang tidak diketahui. Di antara mereka, Bai Yun Dao Sovereign menatap Zhao Yufei dan tidak ada yang tahu apakah ekspresinya senang atau gugup. Punggung Zhao Yufei memiliki sepasang sayap transparan yang memanjang dari punggungnya dan itu berkilau ringan. Dengan bantuan kucing pencuri kecil, Zhao Yufei berhasil menghilangkan bahaya dan perubahan garis keturunannya menjadi stabil. Hanya garis keturunan 10.000 ras kuno yang dapat membawa warisan yang tidak diketahui ini. Dibandingkan dengan ini, semua garis keturunan lainnya termasuk salah satu dari 3 keluarga besar adalah sampah. Bai Yun Dao Sovereign tahu yang sebenarnya. Namun, rahasia ini terlalu mengejutkan dan begitu rahasia garis keturunan 10.000 ras kuno terungkap, mengesampingkan klan surgawi Yuan dan aliansi suci, bahkan seluruh benua bunga Azure mungkin dalam bahaya. Warisan-warisan surga mulai memudar dan menghilang di depan warisan yang tidak diketahui. Mungkinkah warisan yang tidak diketahui itu karena Yufei? Zhao Feng tidak menyadari warisan-warisan surga telah menghilang dan malah terkejut dengan warisan nomor 1 yang disingkirkan. Mungkinkah bahwa ada warisan yang lebih kuat dari warisan-warisan surga? Sepertinya sumbernya adalah Zhao Yufei. Raksasa berkulit perunggu itu menatap dalam-dalam ke arah Taois Bai Yun Dao, yang terakhir adalah tuannya. Warisan ini telah menyingkirkan warisan-warisan surga dan membuatnya menghilang. Apakah ini berarti itu bahkan lebih kuat dari warisan-warisan surga?
Green Moon Sovereign bertanya. Mungkin, warisan-warisan surga terkenal bahkan di dunia luar, tetapi benua bunga Azure hanya dapat menahan warisan-warisan surga paling banyak. Warisan yang tidak diketahui itu pasti telah melampaui batas benua tetapi dari fakta bahwa itu dapat turun menunjukkan betapa uniknya itu. Kata Sovereign Yu Xingchen. Putranya Yu Tianhao baru saja memasuki warisan-warisan surga belum lama ini dan semua orang percaya pada warisan-warisan surga. 9 penguasa tahu bahwa meskipun warisan yang tidak diketahui mungkin tidak setua warisan-warisan surga, itu pasti lebih baik. Weng, warisan multiwarna turun tetapi tidak mengungkapkan pintu. Miao Mia, kucing pencuri kecil itu melambaikan cambuk darah ular mistik saat ia berdiri di bahu Zhao Yufei dan memberi isyarat kepada Zhao Feng. Kucing pencuri kecil itu ingin aku pergi. Zhao Feng pergi tanpa ragu-ragu. Warisan yang tidak diketahui tiba-tiba mengeluarkan riak dan riak itu berubah menjadi pusaran air multiwarna yang mencapai Zhao Yufei. Zhao Yufei berteriak dan merasakan tubuhnya ditarik ke arah pusaran air. Yufei, Zhao Feng berseru dan meraih ke arah Zhao Yufei. Namun, kecepatan pusaran air multiwarna terlalu cepat dan ketika Zhao Feng melewati setengah dari tubuh Zhao Yufei sudah ditarik masuk. Yang aneh adalah selain Zhao Yufei, tidak ada orang lain yang tertarik dengan pusaran air itu. Miao Mia, kucing kecil pencuri itu tiba-tiba mencambuknya. Kiyu, cambuk darah ular mistik melintas dan melilit dirinya sendiri dan Zhao Yufei dengan lengan Zhao Feng. Karena itu, selama pusaran air menarik Zhao Yufei, itu juga akan menarik Zhao Feng. Hahaha, kucing pencuri pekerjaan yang luar biasa. Zhao Feng memahami niat kucing pencuri kecil itu. Warisan yang tidak diketahui seharusnya hanya milik Zhao Yufei tetapi dengan bantuan kucing pencuri kecil itu, Zhao Feng juga ditarik. Zhao Feng menggunakan bantuan cambuk darah ular mistik dan terbang di sebelah Zhao Yufei mencoba memasuki warisan yang tidak diketahui. Weng, pusaran air berwarna-warni mencoba mendorong Zhao Feng dengan paksa tetapi metode kucing pencuri kecil itu lebih tak tahu malu. Cambuk darah ular mistik membungkus Zhao Feng dan Zhao Yufei bersama-sama sehingga jika pusaran air ingin mendorong Zhao Feng menjauh, itu juga akan mendorong Zhao Yufei menjauh. Astaga, Zhao Feng jatuh ke dalam tubuh yang hangat dan tangannya menggenggam sosok Zhao Yufei saat bau yang menyenangkan memasuki hidungnya. Keduanya telah jatuh ke dalam pusaran air berwarna-warni dan wajah Zhao Yufei merah seperti apel tetapi terasa hangat dan beruntung. Miao Mia, kucing pencuri kecil itu terbungkus di antara keduanya dan tertawa. Kerja bagus. Zhao Feng tertawa, tidak menyadari perubahan Zhao Yufei. Namun, sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, dia merasakan tubuhnya mengalami perubahan yang mirip dengan menggunakan susunan teleportasi Northern Star Stand tetapi 100 kali lebih kuat. Arena kuno. Zhao Feng, Zhao Yufei dan kucing pencuri kecil menghilang bersama dengan pusaran air berwarna-warni. Weng, warisan yang tidak diketahui segera meredup dan memudar meninggalkan puluhan jenius naga sejati yang kebingungan di arena terapung. Warisan yang tidak diketahui hanya mengambil Zhao Feng dan Zhao Yufei. Prosesnya terlalu cepat sehingga sebagian besar orang bahkan tidak bereaksi. Hanya sampai warisan lain terhubung, para jenius naga sejati ini mulai bertarung lagi. Pada titik waktu ini, pertemuan naga sejati suci akan segera berakhir dan 9 penguasa saling memandang. Pertemuan naga sejati suci ini memiliki terlalu banyak kejutan dan tikungan. Ini mungkin era yang paling mulia. Semua 4 warisan besar telah muncul dan ada warisan tak dikenal yang bahkan lebih kuat. Xin Wuheng dan Yu Tianhao telah memasuki warisan-warisan surga sedangkan Zhao Feng dan Zhao Yufei telah memasuki warisan yang tidak diketahui. Siapa yang tahu siapa yang akan menentukan masa depan benua ini? Seluruh arena kuno pecah menjadi diskusi. Bagi 100.000 penonton pertemuan naga sejati suci ini memang layak untuk ditonton. Dapat dibayangkan bahwa pertemuan naga sejati suci ini akan mengguncang dunia. Wakil Patriark melihat ke arah hilangnya warisan yang tidak diketahui Zhao Feng. Keberuntunganmu sangat bagus. Level warisan itu lebih tinggi, dan aku percaya dengan garis keturunan matamu, kamu tidak akan kembali dengan tangan kosong. Di bawah desahan dan seruan pertemuan naga sejati suci ini berakhir. Aliansi Suci mengadakan pertemuan rahasia yang dipimpin oleh wakil penguasa istana berkulit perunggu. Aku akan mengatakannya dengan sederhana. Para jenius yang memasuki warisan dari pertemuan naga sejati suci tidak akan kembali dalam waktu dekat. Namun, kami masih memiliki masalah lain. Kata raksasa berkulit perunggu. Anggota ini terutama di Origin Core Realm. Aliansi suci terdiri dari sejumlah kecil orang ini, tetapi mereka memutuskan hidup atau mati benua ini. Sebagian besar Origin Core Realm tahu apa masalahnya. Agama Iblis Bulan Merah mencuri warisan Bulan Merah dari pertemuan naga sejati suci. Kita perlu menemukan di mana mereka berada. Petik 1. Agama Iblis Bulan Merah mungkin telah berhasil memasuki warisan Bulan Merah. Jika itu masalahnya,
maka masa depan akan penuh dengan bahaya. Para penguasa dibahas. Mengontrol warisan tidak terbayangkan dan agama iblis bulan merah tahu rahasia di dalam warisan. Begitu dia kembali, semuanya mungkin. Hanya agama bulan merah saja tidak menakutkan. Kembali ketika agama iblis bulan merah dapat menyapu seluruh benua dengan begitu cepat adalah karena dukungan dari dunia luar. Wakil Tuan Istana, maksudmu Istana Setan Bulan. Jika saya mengingatnya dengan benar, benua bunga Azure dan area terdekat lainnya harus dikendalikan oleh 3 istana suci. Istana Iblis Bulan adalah kekuatan bintang 2,5. Saat itu hanya membantu sedikit dan hampir membuat agama Iblis Bulan Merah menguasai benua. Jika bukan karena fakta bahwa Istana Iblis Bulan terlalu jauh dan bala bantuan dari 3 istana suci datang tepat waktu serta aliansi suci dan kemunculan para ahli seperti pedang Sein Ye Wuxi, hasilnya tidak terpikirkan. Wakil Istana Lord berkata dengan sungguh-sungguh. Wakil Tuan Istana, apakah Anda curiga bahwa Istana Setan Bulan membantu agama Setan Bulan Merah mencuri warisan Bulan Merah? Itu benar, kamu tahu bahwa bahkan 100 kekuatan bintang 1 yang digabungkan tidak dapat mengalahkan kekuatan bintang 2,5. Diskusi menjadi serius. Banyak penguasa yang hadir dikirim ke benua timur, barat, utara, dan lainnya dengan susunan teleportasi aliansi suci. Dari catatan kuno, pasukan dibagi dari 1 menjadi 5 bintang. 1 bintang terendah dan 5 bintang tertinggi. Kekuatan seperti agama darah besi hanyalah kekuatan setengah bintang yang lebih kuat dan dekat dengan 1 bintang. 10 klan besar secara teknis bukanlah kekuatan bintang 1 dan agama iblis bulan merah adalah kekuatan bintang 1 yang mungkin mendekati 1,5 bintang. Pemisahan faksi ini pasti ada di mulut penguasa, membuktikan bahwa dunia antara penguasa dan yang lainnya berbeda. Tentu saja, saat ini semua ini tidak ada hubungannya dengan Zhao Feng dan para jenius lainnya yang telah memasuki warisan. Reruntuhan Sein Ungu, 1. Setelah sensasi membalik, Zhao Feng mendarat di tanah. Hanya ada Zhao Feng dan Zhao Yufei serta kucing pencuri kecil yang menghilang. Saat itu ketika Yufei, kucing, dan aku berada di pusaran air, kami diteleportasi secara acak. Zhao Feng menyimpulkan, dia masih bisa merasakan hubungan antara dia dan kucing kecil pencuri itu meskipun koneksinya agak lemah. Namun jika hubungan ini tetap ada, itu berarti kucing kecil pencuri itu masih hidup. Aku sebenarnya mengkhawatirkan kucing kecil pencuri itu. Zhao Feng menganggap ini lucu. Dengan kemisteriusan, kecerdasan, dan kekuatan kucing pencuri kecil untuk menghindari bahaya, hidupnya pasti akan lebih baik daripada Zhao Feng. Adapun Zhao Yufei, dia adalah target utama dari warisan yang tidak diketahui dan mungkin dirawat di sini. Zhao Feng hanya perlu mengkhawatirkan dirinya sendiri dan reaksi pertamanya adalah memeriksa sekelilingnya dengan mata spiritual Tuhannya. Zhao Feng terkejut. Di tempat yang aneh ini indera dan kemampuan spiritualnya untuk mendeteksi tertahan. Mata spiritual Tuhannya juga merupakan sumber deteksi dan hanya bisa melihat 1/10 sejauh ini. Dari titik ini saja, orang dapat melihat bahwa warisan yang tidak diketahui ini tidak sederhana. Bukannya Zhao Feng tidak berada di tempat di mana mereka membatasi indera energi mental. Misalnya, Istana Puncak Terapung memiliki batasan seperti itu tetapi tidak banyak mempengaruhi mata spiritual Tuhannya dan saat itu mata spiritual Tuhannya belum berkembang sebanyak ini. Namun, Zhao Feng masih bisa melihat semuanya dalam radius 100 hingga 200 mil dengan jelas. Setelah melihat sekeliling, ekspresi Zhao Feng sangat serius. Di udara dia melihat sekelompok burung semuanya dengan setidaknya 1 pemimpin di True Mystic Rank. Kekuatan pemimpin burung True Mystic Rank mendekati keajaiban luar biasa dan memimpin setidaknya 10 True Human Rank serta ribuan lainnya. Kelompok seperti ini sudah cukup untuk menimbulkan masalah bagi Zhao Feng. Setelah meninggalkan arena kuno, kekuatan mentransfer melintasi ruang menghilang dan kekuatan Zhao Feng kembali seperti biasa. Lebih jauh lagi, ada kelompok burung yang lebih besar di mana budidaya burung terkemuka telah mencapai True Lord Rank dan memiliki setidaknya 10 bawahan True Mystic Rank yang beberapa di antaranya sebanding dengan tingkat keajaiban yang luar biasa. Ada sekitar 10 hingga 20 ribu burung di salah satu kelompok yang lebih besar. Bahkan jika 5 keajaiban luar biasa bekerja sama, kita mungkin akan musnah. Memikirkannya saja membuat jantung Zhao Feng melompat. Bahaya tidak hanya terbatas pada udara. Ada juga banyak binatang di tanah di dalam air. Ada juga binatang True Mystic Rank yang kesepian serta True Lord Rank yang langka. Tugas terpenting saat ini adalah mengumpulkan informasi. Zhao Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Jika ini adalah salah satu dari 4 warisan besar, dia setidaknya akan memiliki beberapa informasi. Namun, ini adalah pertama kalinya warisan yang tidak diketahui ini turun ke benua bunga Azure. Sekitar separuh waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh nanti. Zhao Feng telah mengamati situasi secara kasar dalam radius 200-300 mil.
Setelah itu ia menemukan sebuah bukit kecil yang relatif aman dan mulai beristirahat. Pertemuan naga sejati suci telah berlangsung selama 10 hingga 20 hari dan setiap jenius akan merasa lelah. Zhao Feng harus berada dalam kondisi puncak untuk bertahan hidup di tempat ini. Alasan lain adalah bahwa Zhao Feng perlu mengkonsolidasikan kultivasinya. Dalam pertemuan naga sejati suci, dia telah meningkat dengan pesat dan kekuatan mentransfer melintasi ruang membuat energi mentalnya meningkat dengan cepat. Kedalaman sosok patung batu langit tidak terukur dan hanya menyentuhnya membuat tingkat energi mental saya naik ke puncak True Mystic Rank dan bahkan mendekati True Lord Rank. Zhao Feng berpikir, dia meninggalkan sedikit energi untuk fokus di luar dan mulai berkultivasi. Dalam sekejap mata 2-3 hari telah berlalu dan energi mental, kekuatan dan fokus Zhao Feng mencapai puncaknya. Dia telah memperoleh pemahaman lebih lanjut dengan menjadi satu dengan alam. Hanya dalam pikiran Zhao Feng bisa menyerap petir Yuan Qi di sekitarnya. Tingkat energi mental saya hampir mencapai peringkat Tuan sejati dan selama saya melatihnya dan memahami kedalaman dari angka waktu akan menjadi satu-satunya hal yang menghalangi saya untuk energi mental saya mencapai tingkat Tuan sejati. Zhao Feng sangat gembira, karena energi mentalnya telah menyentuh True Lord Rank, kecepatan kultivasinya juga akan meningkat dengan cepat. Ini berarti bahwa tidak akan ada kesulitan baginya untuk mencapai tahap awal dari True Mystic Rank dan dapat melakukannya hanya dalam 1 atau 2 hari dalam pengasingan. Selanjutnya, Zhao Feng telah memutar ulang proses pengumpulan naga sejati suci dan lebih memahami garis keturunan mata. Kekuatan Zhao Feng telah meningkat lagi dan dengan momentum ini dia jelas ingin tetap tinggal di pengasingan. Namun, pada saat ini hati Zhao Feng menggeram rendah dan gemetar. Apakah ada gerombolan binatang buas di dekat sini? Jantung Zhao Feng melonjak. Banyak binatang buas di sini dapat mengancamnya dan jika dia tidak beruntung dan bertemu dengan seekor binatang buas di peringkat Tuan sejati maka hidupnya akan dalam bahaya. Cheng, sosok Zhao Feng mendarat di sebuah bukit saat dia mengamati arah dari mana suara itu berasal. 30 mil jauhnya ada seekor buaya bersisik hitam sepanjang puluhan meter dengan mata merah tua dan kilat hitam mengelilinginya. Kemanapun kilat hitam itu pergi, tanah akan hangus dan mulai berasap. Petir yang aneh. Zhao Feng merasakan kiroh sejati di tubuhnya sedikit bergetar. Petir dari buaya bersisik hitam memiliki konduktivitas yang tinggi dan kekuatannya tidak lebih rendah dari milik Zhao Feng. Selain itu, tubuhnya yang tangguh dapat menerima pukulan dari True Lord Rank. Jika Zhao Feng harus menghadapi buaya ini tanpa mata spiritual Tuhannya, dia pasti akan kalah. Haha, skala, buaya petir Blackpool, ini dapat memblokir serangan True Force dan hampir sepenuhnya tahan terhadap serangan petir. Tulang petir, dan denyut jantung air, adalah bahan langka. 3 laki-laki dan 1 perempuan berusia sekitar 20 tahun, jelas dari generasi muda mengejar buaya bersisik hitam dari belakang. Ada orang. Zhao Feng menatap ketiga laki-laki dan 1 perempuan dengan heran. Buaya bersisik hitam lebih kuat dari Dewi Bingwei dan si Cheng Tian. Selain Yu Tianhao, mungkin tidak ada yang menandinginya, tetapi keempatnya telah mengalahkan buaya bersisik hitam sampai ke tingkat di mana ia bahkan tidak bisa melawan. 3 laki-laki dan 1 perempuan segera mengepung buaya petir Blackpool dan menyerangnya dengan marah. 1 puncak True Mystic Rank, 2 tahap akhir dari True Mystic Rank dan 1 tahap awal True Mystic Rank. Mata spiritual Dewa Zhao Feng memindai keempatnya dan hatinya bergetar. Gadis dengan kultivasi terendah menunjukkan kekuatan yang hampir mendekati keajaiban luar biasa dan True Mystic Rank tahap 2 akhir setara dengan keajaiban luar biasa, atau sedikit lebih kuat. Adapun pemuda bermata elang True Mystic Rank puncak, kekuatan pertempurannya menakutkan dan mengalahkan buaya petir Blackpool dengan setiap gerakan. Di seluruh pertemuan naga sejati suci, mungkin hanya Yu Tianhao yang bisa melawannya. Jika bukan karena pertahanan buaya petir Blackpool, yang bahkan lebih kuat dari si Cheng Tian, itu mungkin sudah hancur berkeping-keping. Pemuda bermata elang itu juga tampak sangat santai dan melihat sekeliling dengan waspada. Apa latar belakang orang-orang ini, mungkinkah? Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Jawabannya jelas. Jika orang-orang ini bukan penduduk asli dari tempat ini, maka mereka mungkin jenius dari dunia luar. Jenius dunia luar. Orang-orang ini berusia sekitar 20 tahun dan pemuda bermata elang itu tidak lebih dari 30 tahun. Mundur. Hati Zhao Feng menegang. Jika dia harus menghadapi keempat orang ini, dia mungkin tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Siapa di sana? Pemuda bermata elang itu sepertinya merasakan sesuatu, dan seberkas cahaya dingin mengunci bukit tempat Zhao Feng berada. Zhao Feng segera menggunakan jubah bayangan yin untuk menyembunyikan dirinya. Li Xiao, King Xiaoxue, kalian berdua pergi dan periksa tempat itu. Saya merasa seolah-olah kita sedang dilihat. Jika itu orang-orang dari Istana Tebing Hitam, kita akan berada dalam masalah.
Pemuda bermata elang itu memerintahkan. Dipahami, salah satu laki-laki dan perempuan pergi ke arah yang berbeda dan mengunci radius 100 tempat Zhao Feng berada. Hati Zhao Feng jatuh. Jika dia lari, dia pasti akan ditemukan. Efek tembus pandang jubah bayangan Yin hanya akan menjadi yang terbaik saat tidak bergerak dan pada malam hari. Itu bukan malam sekarang. Pada contoh ini, King Xiaoxue, wanita itu mulai mendekat di tempat Zhao Feng berada di pengasingan sebelumnya. King Xiaoxue cantik dan berusia sekitar 17 hingga 18 tahun tetapi memiliki kultivasi tahap awal True Mystic Rank dan tidak jauh dari tahap akhir. Tidak bagus, jika dia mendekati tempat aku berada di pengasingan, dia pasti akan merasakan sesuatu. Ekspresi Zhao Feng meredup. Tempat di mana Zhao Feng berada di pengasingan sebelumnya adalah sebuah gua kecil yang masih memiliki aura Zhao Feng di dalamnya. Memang, King Xiaoxue mendarat di atas bukit dan segera menemukan aura Zhao Feng dengan indera spiritualnya dan tempat dia duduk. Masih hangat dan auranya belum hilang. Orang ini pasti belum pergi jauh. Mata King Xiaoxue berkilat saat senyum dingin muncul di bibirnya. Seekor serangga muncul di tangannya yang mengendus tempat duduk Zhao Feng. Semua tindakannya berada dalam kendali Zhao Feng. Dia hanya beberapa puluh meter jauhnya. Lebih baik menyerang lebih dulu daripada terlambat. Zhao Feng berpikir dan berubah menjadi kabur yang mendekati King Xiaoxue. Siapa di sana? Karena kultivasi Zhao Feng lebih tinggi dari King Xiaoxue baru menyadari ketika Zhao Feng berada tepat di belakangnya. Mata ilusi. Tatapan King Xiaoxue mendarat di mata dingin yang membekukan yang menyelimuti dunianya. Detik berikutnya, King Xiaoxue muncul dalam dimensi yang membeku. Rantai petir setebal kepalan tangan mengikat anggota tubuhnya dan rasa dingin membuatnya tidak bisa bergerak. Siapa kamu? Ini adalah ilusi energi mental. Kamu dari Istana Tebing Hitam. King Xiaoxue memekik dan menyerang balik dengan energi mentalnya yang mencoba melepaskan diri dari sini. Istana Tebing Hitam. Tidak pernah mendengar tentang mereka. Zhao Feng berhenti. Sepertinya ada lebih dari satu kekuatan di sini. Kamu tidak tahu Istana Tebing Hitam. Apakah Anda penduduk asli Reruntuhan Sein Ungu? Reruntuhan Sein Ungu, 2. Reruntuhan Sein Ungu. Hati Zhao Feng tergerak. Sepertinya ini adalah nama tempat ini. Para jenius dari dunia luar jelas mengetahui lebih banyak informasi tentang di sini dan ada lebih dari satu kekuatan dalam apa yang disebut Reruntuhan Sein Ungu. Petik 1. Mari kita bicara tentang Reruntuhan Sein Ungu. Zhao Feng dengan santai berkata saat cambuk yang terbuat dari petir muncul di tangannya. Di penjara yang terbuat dari energi mental ini, berlalunya waktu berbeda. Satu nafas di sini bisa berarti berjam-jam atau bahkan setengah hari di dunia nyata. Itu hanya tergantung pada tingkat energi mental Zhao Feng. Selanjutnya, mata spiritual dewa dapat memungkinkan Zhao Feng menggunakan mata ilusinya secara maksimal. Ekspresi King Xiaoxue berubah dan sepertinya menebak garis keturunan mata Zhao Feng. Jika dia tidak bekerja sama dengan baik dan tidak bisa melepaskan diri dari sini, dia harus menanggung siksaan tak terbatas Zhao Feng. Rasa sakit di dimensi energi mental 10 kali hingga 100 kali lebih menyakitkan daripada rasa sakit fisik. Jangan melakukan perjuangan tak berdaya. Mungkin kamu bisa membuat masalah untukku di dunia nyata tapi di sini perbedaan antara kamu dan aku lebih besar. 20 jam di sini adalah satu napas di luar. Zhao Feng melambaikan cambuk petirnya. Sosok King Xiaoxue bergetar. Bagaimanapun, dia adalah seorang jenius dari klan dan belum pernah melalui banyak situasi hidup atau mati. Setelah terkena Eye of Illusion Zhao Feng, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Kamu bahkan tidak tahu Reruntuhan Ungu Sein. 8 Mungkinkah kamu jenius dari faksi lain? Tapi bagaimana mungkin? King Xiaoxue memekik saat dia tiba-tiba teringat sesuatu dan melihat ke arah Zhao Feng dengan tidak percaya. Zhao Feng mencibir mengapa kamu bisa masuk dan bukan aku. Reruntuhan Sein Ungu dikendalikan oleh 3 sekte terkuat di Kepulauan Tianlu dan tanpa token warisan masing-masing, bagaimana para jenius dari kekuatan lain bisa masuk? King Xiaoxue terdiam, seolah dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Dia berasal dari Kepulauan Tianlu dan Reruntuhan Sein Ungu adalah sesuatu yang hanya bisa dibuka setiap 10 tahun sekali. Namun, dia belum pernah mendengar orang selain 3 sekte bisa masuk. Bagaimana pemuda ini masuk? Mendengar sampai di sini Zhao Feng mulai berpikir. Alasan mengapa dia juga bisa memasuki Reruntuhan Sein Ungu adalah kecelakaan, dan alasan sebenarnya mungkin ada pada Zhao Yufei. King Xiaoxue kemudian bekerja sama dengan sangat baik dan menjawab semua pertanyaan tentang Reruntuhan Sein Ungu. Lagi pula, informasi ini bukan rahasia dan jika dia tidak mau bekerja sama, dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Zhao Feng sangat puas dengan sikapnya. Berapa banyak kekuatan yang telah memasuki Reruntuhan Sein Ungu dan apa 3 sekte yang kamu bicarakan? Zhao Feng bertanya langsung. 3 sekte adalah sekte spiritual bulan murni,
Istana Tebing Hitam dan Istana Setan Bulan, semuanya setidaknya memiliki kekuatan bintang 2. Selain mereka, ada juga 10 pasukan elit bintang 1 lainnya. King Xiaoxue menjawab, Sekte Bintang 2. Ekspresi Zhao Feng berubah secara dramatis ketika dia mendengar ini. Catatan kuno mengatakan bahwa kekuatan diklasifikasikan menjadi 5 bintang dari 1 bintang hingga 5 bintang, seperti menara. Di sepanjang sejarah benua bunga Azure, kekuatan paling kuat pernah menjadi agama iblis bulan merah yang juga merupakan kekuatan bintang 1 dan dekat dengan kekuatan bintang 1,5. Agama darah besi tempat Zhao Feng berada mungkin setengah bintang atau mendekati 1 bintang. Adapun 13 klan, semuanya bersama-sama bahkan tidak akan menjadi kekuatan setengah bintang. Mendengarkan King Xiaoxue, latar belakang para jenius yang telah memasuki reruntuhan Sein Ungu ini semuanya setidaknya pada tingkat agama iblis bulan merah. Di atas mereka ada 3 sekte, semuanya setidaknya 2 bintang. Kekuatan bintang 2 adalah sesuatu yang belum pernah terjadi di benua bunga Azure. Persyaratan untuk kekuatan bintang 2 adalah memiliki seorang raja di alam dewa kekosongan dan alam dewa kekosongan tidak terbayangkan untuk benua bunga Azure. Ini berarti bahwa 1 atau 2 kekuatan di belakang orang-orang ini dapat menghancurkan benua bunga Azure. Apa kekuatan para jenius yang memasuki reruntuhan Sein Ungu? Bagaimana tarif kalian? Zhao Feng bertanya dengan mendesak. Dia akan berinteraksi dengan mereka cepat atau lambat. Kekuatan kami rendah menengah di antara para jenius di sini. Dari para jenius di sini, ada 10 tuan sejati, yang semuanya telah mencapai setidaknya puncak peringkat tuan sejati atau bahkan setengah langkah alam inti asal. Bahkan kami berempat Wind Snow Pavilion, bersama-sama tidak dapat memblokir satu gerakan mereka. King Xiaoxue menjawab dengan agak pahit ketika dia menyebutkan 10 tuan sejati dengan hormat dan waspada. 10 tuan jenius sejati. Zhao Feng merasa hatinya menjadi lebih serius dan tekanan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Mengesampingkan 3 sekte, hanya 4 dari Wind Snow Pavilion bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi Zhao Feng. Bahkan jika kelima keajaiban luar biasa tiba, mereka akan mencapai hasil imbang. King Xiaoxue adalah yang terlemah dari 4 dari Wind Snow Pavilion. Zhao Feng sekarang tahu situasi tentang reruntuhan Sein Ungu. Yang tersisa hanyalah tentang reruntuhan Sein Ungu itu sendiri. Warisan macam apa reruntuhan Sein Ungu ini? Pemilik asli dari reruntuhan Sein Ungu adalah Dewa Suci Malam Ungu yang kultivasinya mencapai alam cahaya mistik dan hanya 1 langkah menjauh dari alam ilahi surgawi. King Xiaoxue perlahan menceritakan sejarah reruntuhan Sein Ungu. Zhao Feng tidak terburu-buru karena berlalunya waktu di sini berbeda dari dunia luar. Rupanya Dewa Suci Malam Ungu memiliki garis keturunan samar dari 10.000 ras kuno tetapi meninggal karena suatu alasan yang tidak ada yang tahu. Dia meninggalkan reruntuhan ini dan meskipun Dewa Suci Malam Ungu telah jatuh, masih ada jejak jiwanya yang telah bergabung dengan reruntuhan ini yang akan memilih orang yang paling cocok untuk mewarisi garis keturunannya. Zhao Feng diam-diam mendengarkan. Ada banyak desas-desus tentang reruntuhan Sein Ungu yang bahkan membuat mata para penguasa dan Raja Alam Void God menjadi merah. Tentu saja, reruntuhan Sein Ungu selalu dikendalikan oleh 3 sekte dan bahkan jika beberapa kekuatan memiliki mata merah, mereka tidak berani bergerak bahkan jika mereka adalah penguasa. Kekuatan macam apa yang dimiliki ketiga sekte bintang 2 ini? Hanya beberapa kekuatan di bawah sekte bintang 2 ini yang bisa menyapu benua bunga Azure. 3 sekte adalah Istana Tebing Hitam, Sekte Bintang 2. Istana Setan Bulan yang dulunya merupakan Sekte Bintang 2,5 tetapi sekarang telah turun menjadi 2 bintang. Sekte Spiritual Bulan Murni yang saat ini terkuat dan memiliki 2,5 bintang. Mereka adalah raksasa di daerah sekitarnya. King Xiaoxue penuh hormat tetapi penuh kebencian pada saat yang sama ketika dia menyebutkan 3 sekte. Menjadi klan bawahan dari 1 bintang, Wind Snow Pavilion perlu memberi Moon Demon Palace sejumlah besar sumber daya setiap tahun. Daerah pulau, Zhao Feng merasa seolah-olah tempat ini sangat jauh dari benua bunga Azure. Pernahkah Anda mendengar tentang benua? Zhao Feng diuji. Benua, itu adalah tempat legendaris yang terlalu jauh dari kita. Setelah benua desolate hancur dan berubah menjadi miliaran keping, titik apapun menjadi area. Tentu saja, ada beberapa pulau kecil yang menyebut diri mereka, benua. Mereka adalah katak di dasar sumur. King Xiaoxue mengejek. Mendengar ini Zhao Feng merasa ada yang tidak beres, tapi dia tidak menyelidiki lebih jauh. Tugas saat ini adalah untuk bertahan hidup di reruntuhan Sein Ungu dan bertemu dengan Zhao Yufei dan kucing pencuri kecil. Sebuah napas kemudian, celepuk, sosok King Xiaoxue jatuh ke tanah dengan keringat dingin. Zhao Feng menyegel kiroh sejati King Xiaoxue dan kemampuan gerakannya. Xiaoxue, dari jauh terdengar teriakan dari Li Xiao, yang berada pada tahap akhir dari True Mystic Rank. Li Xiao dan King Xiaoxue pergi ke arah yang berbeda untuk mencari dan keduanya berada di zona ini. Keduanya membagi tugas dan bisa saling membantu.
Meskipun hanya 1 atau 2 napas, Li Xiao menyadari bahwa King Xiaoxue telah menghilang dan menyadari ada sesuatu yang salah. Sangat berhati-hati, Zhao Feng menyadari bahwa dia telah meremehkan 4 jenius dari Wind Snow Pavilion. Kekuatan mereka setara dengan level Scarlet Moon Demonic Religions. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa alasan mereka sangat berhati-hati adalah karena para jenius dari Istana Tebing Hitam tidak jauh dari sini. So, Li Xiao berseru dan bergegas menuju bukit tempat Li Xiaoxue terakhir berada. Pada kenyataannya, dia telah disembunyikan oleh Zhao Feng. Xiaoxue menghilang. Itu pasti seseorang dari Istana Tebing Hitam. Pemuda bermata elang dan orang lain yang jauh baru saja menghabisi buaya petir Blackpool dan membagi rampasan sebelum menerima berita ini. So, 3 jenius yang tersisa dari Wind Snow Pavilion dengan cepat bergegas menuju bukit. 2 True Mystic Ranks tahap akhir dan 1 puncak True Mystic Rank. Aku mungkin tidak bisa bersembunyi lagi. Ekspresi Zhao Feng tegas. Para jenius yang memasuki reruntuhan Sein Ungu memiliki token warisan masing-masing dan dapat merasakan satu sama lain jika mereka berasal dari kelompok yang sama. Untuk lari atau berperang, pikiran Zhao Feng berputar. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi ketiganya. Pemuda bermata elang itu adalah level Yu Tianhao dan 2 True Mystic Ranks tahap akhir lainnya hanya lebih kuat dari Dewi Bingwei. Bahkan jika dia berlari dan peluang untuk melarikan diri sedikit lebih besar, itu tidak pasti dia akan bertemu dengan jenius yang lebih kuat. Mata spiritual Dewa Zhao Feng tiba-tiba memindai tempat itu dan dia memikirkan sebuah rencana. Meskipun rencana ini sedikit berisiko, patut dicoba. Setelah berhasil, itu akan sangat menguntungkan saya. Mata Zhao Feng berbinar saat dia membuat keputusan. Teng! Zhao Feng mengangkat King Xiaoxue yang kelelahan dan tak berdaya lalu berjalan keluar dan menghadapi 3 jenius dari Wind Snow Pavilion. Xiaoxue, Li Xiao yang berada di depan dan 2 di belakangnya berseru. Bajingan, beraninya kamu menculik Xiaoxue. Raungan Li Xiao bercampur dengan keterkejutan dan kemarahan. Melihat orang yang dicintainya diculik, hatinya terbakar. Jika kamu berani mendekat, aku akan mencekik lehernya. Zhao Feng dengan dingin mencengkeram leher putih salju King Xiaoxue. Menyandera King Xiaoxue adalah langkah pertama Zhao Feng dalam rencana ini. Mencuri. Bukit kecil. Zhao Feng menyandera King Xiaoxue. Wajah yang terakhir putih pucat dan tidak memiliki energi dalam dirinya. Kekuatannya telah disegel dan bahkan tidak memiliki kemampuan untuk berbicara. 3 jenius dari Wind Snow Pavilion terkejut dan marah tetapi tidak berani membuat gerakan gegabah. Bajingan, lepaskan Xiaoxue lalu mohon pengampunan dan kami akan membiarkanmu hidup. Pemuda terkemuka bermata elang itu berkata dengan dingin. Kultivasinya telah mencapai puncak True Mystic Rank dan kekuatan pertempurannya sebanding dengan Yu Tianhao. Langkahnya percaya diri dan mengeluarkan aura dingin. Setiap tindakan darinya sudah cukup untuk membuat kegelisahan alam roh sejati yang normal. Zhao Feng tanpa ekspresi menaruh lebih banyak kekuatan di tenggorokan King Xiaoxue. Wajah King Xiaoxue langsung berubah menjadi hijau saat dia berjuang dan terbatuk putus asa. Jelas sekali dia kesakitan. Berhenti. Ekspresi Li Xiao dan True Mystic Rank tahap akhir lainnya berubah dan langkah kaki pemuda bermata elang itu berhenti. Dia diam-diam terkejut karena pemuda berambut biru ini hanya pada tahap awal dari True Mystic Rank tetapi tidak tergerak oleh tekanannya. Seolah-olah dia sangat berpengalaman dalam mengambil sandera. Petik 1. Selanjutnya, dengan kultivasi lawan, bagaimana dia bisa menangkap King Xiaoxue dengan mudah? Aku, Qiao Changting, benci diancam. Jika dia mati, aku akan membuatmu memohon untuk mati. Pemuda bermata elang itu berkata dengan muram. Zhao Feng tetap bergeming jika ada di antara kalian yang melangkah lebih jauh, aku akan memenggal salah satu lengannya. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya. Ketiga pria itu saling memandang, tidak menyangka pemuda ini begitu berpengalaman. Memang, menyandera bukanlah pertama kalinya Zhao Feng melakukannya dan dia menghususkan diri dalam hal itu. Metode ini sangat berguna melawan lawan yang kuat. Kembali di perbendaharaan bulan air dia telah menculik master mekanisme dan langsung membalikkan keadaan dan memblokir 3 alam roh sejati meskipun dia hanya berada di alam Ascendet. Dia telah menculik permaisuri Qin di ibu kota negara besar Canopi dan mengejutkan negara itu. Anak apa yang kamu inginkan? Li Xiao tidak bisa menahan diri karena wanita yang dicintainya sangat kesakitan dan bisa mati kapan saja. Jangan mendekat sampai aku 10 mil jauhnya. Setiap gerakan akan berarti kematiannya. Zhao Feng berkata perlahan. Siapa yang tahu bahwa kamu tidak akan membunuhnya setelah itu? Pemuda bermata elang itu berkata dengan dingin. 10 mil. Pemuda bermata elang itu sedikit terkejut karena jarak ini tidak jauh. Aku akan menempatkannya di sini dan kemudian kamu bisa menyelamatkannya di sini setelah aku melewati 10 mil. Ini adalah kesepakatan yang jujur. Zhao Feng meletakkan King Xiaoxue ke tanah.
Para pemuda saling memandang dan berpikir dalam hati mereka apakah bocah ini terbelakang. Menjatuhkan Sandera lalu berlari. Jika dia melakukan itu maka 4 dari Wind Snow Pavilion bisa menyelamatkan Sandera sambil mengejarnya pada saat yang sama. Semua seutuhnya. Melakukan hal ini menempatkan Zhao Feng dalam situasi yang buruk dan cukup jujur. Baik, kami setuju. Li Xiao sangat gembira dan langsung setuju. Meskipun ketiganya curiga, mereka telah memutuskan bahwa ketika Zhao Feng telah menjatuhkan King Xiaoxue dan pergi beberapa mil, mereka dapat membunuhnya. Adapun janji, itu tidak berharga apa-apa. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Kami tidak akan menyusahkan Anda sebelum Anda mencapai radius 10 mil. Mata pemuda bermata elang itu berbinar. Zhao Feng mengangguk lalu perlahan berjalan pergi setelah menurunkan King Xiaoxue. Dia benar-benar pergi seperti ini. Ketiganya dari Wind Snow Pavilion tidak bisa mempercayai mata mereka. Pada titik ini ketiganya menahan napas dan menatap Zhao Feng jika dia menyesali keputusan ini. Bagaimanapun, Zhao Feng masih dekat dengan King Xiaoxue sementara mereka masih memiliki jarak untuk pergi. Namun, 100 langkah, 200 langkah, 100 meter, 1 mil. Zhao Feng berjalan semakin jauh dan ketiganya dari Wind Snow Pavilion dipindahkan. Li Xiao, kamu paling dekat dengan King Xiaoxue. Ketika anak-anak itu mencapai 2 mil, Anda segera pergi dan menyelamatkannya. Kata pemuda bermata elang. Dalam perhitungan mereka, begitu Zhao Feng mencapai jarak 2 mil, ancamannya terhadap Sandera akan sangat rendah. Li Xiao menganggukkan kepalanya dan niat membunuh melintas di matanya. Saat Zhao Feng hendak mencapai tanda 2 mil, Li Xiao tidak bisa menahan diri dan bergerak. Namun, pada saat ini, petir api mata dewa, Zhao Feng tiba-tiba berbalik dan mata kirinya menyala dengan nyala biru. Suara mendesing. Api petir setengah transparan mendarat di Li Xiao dan meledak dan mulai membakar dalam dimensi energi mentalnya. Arg! Li Xiao melolong dan jatuh ke tanah dengan plop saat dia mengedarkan Key of True Spirit-nya untuk memadamkan api. Hanya dalam waktu singkat pikiran dan tubuhnya telah hangus. Perubahan mendadak ini mengejutkan dua orang di belakang. Mereka baru saja akan bergerak ketika mata kiri Zhao Feng mengunci King Xiaoxue dengan nyala petir setengah transparan. King Xiaoxue tidak memiliki perlawanan dan jika dia terkena mata dewa api petir, dia pasti akan mati. Berhenti. Ketiganya berteriak termasuk Li Xiao yang masih terluka. Pemuda bermata elang dengan kultivasi tertinggi mengambil napas dalam-dalam dan memeriksa Zhao Feng lagi. Dia mengaku telah meremehkan musuh. Bocah berambut biru itu bertindak dengan cara yang berpengalaman dan menempatkan King Xiaoxue terlebih dahulu berarti dia memiliki semacam ketergantungan. Jangkauan keterampilan teknik mata saya adalah 10 mil dan Anda telah melihat seberapa cepat kecepatannya. Zhao Feng berkata tanpa ekspresi saat dia berbalik dan melanjutkan perjalanannya lagi. 10 mil. Ketiganya merasa tidak percaya. Bukannya mereka belum pernah melihat skill seperti itu, tapi jarak ini tidak bisa dipercaya. Tentu saja, ini hanya karena Zhao Feng memiliki mata spiritual dewa dan 10 mil hanyalah jarak yang aman. Namun, semakin jauh jaraknya, semakin sedikit kekuatannya dan ketika mencapai jarak tertentu, serangannya tidak berguna. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir atau dia akan mati. Zhao Feng berbalik dan pergi. Kali ini kecepatan mundurnya jauh lebih cepat. Sebuah busur petir segera bergabung ke dalam hutan dan di reruntuhan Sein Ungu, rasa spiritual dari pemuda bermata elang dan perusahaan menurun secara signifikan dan hanya bisa memperkirakan di mana Zhao Feng berada. Mereka tidak menyadari bahwa di hutan Zhao Feng bersembunyi di sudut gelap dan, bayangan, dilepaskan darinya. Seiring waktu berlalu, kecepatan Zhao Feng menjadi semakin lambat. Setelah setengah waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh, ketiganya dari paviliun angin salju tidak bisa menahannya. Saudara Qiao, dia hampir keluar dari 10 mil sekarang. Li Xiao berkata dengan mendesak. Li Xiao, kamu bertanggung jawab untuk menyelamatkan King Xiaoxue. Lu Yuan, bantu dia. Pemuda bermata elang membagikan tugas. Li Xiao akan menyelamatkan King Xiaoxue dan Zhao Feng sekarang hanya menjadi bayangan samar. Tahap akhir True Mystic Rank Lu Yuan lainnya adalah menjadi penjaga. Di depan adalah penyelamatan dan pengejaran sementara di belakang mereka adalah mayat buaya petir Blackpool. Lagi pula, masih ada lebih banyak orang daripada hanya paviliun angin salju dan mereka perlu berjaga-jaga terhadap para jenius dari kekuatan lain. Puncak pemuda bermata elang True Mystic Rank melintas di udara dan mengejar Zhao Feng. Aku akan membunuh bocah ini bagaimanapun caranya. Dia tidak memiliki aura token warisan dan bukan milik salah satu dari 3 pihak. Dia kemungkinan besar telah mengendalikan sebuah lubang di reruntuhan Sein Ungu. Cahaya dingin berkilauan di mata pemuda bermata elang itu. Sejak pertama kali dia melihat Zhao Feng, dia tidak berencana untuk melepaskannya. Dengan kecepatan pemuda bermata elang itu, dia segera menyusul Zhao Feng. Nak, menyerah sekarang.
Pemuda bermata elang itu melihat ke bawah dan mengamati Zhao Feng yang berlari melalui hutan. Namun, si rambut biru kabur tidak merespon dan ketika pemuda bermata elang itu cukup dekat untuk menggunakan indera spiritualnya untuk mengunci target, ekspresinya berubah. Tidak baik, saya telah ditipu. Pemuda bermata elang melambaikan tangannya dan embusan angin dingin menghancurkan Zhao Feng. Sosok itu menghilang ke udara seperti mimpi. Zhao Feng telah menggunakan jubah bayangan yin untuk membuat doppelganger bayangan yin dan karena kultivasinya cukup tinggi, doppelganger ini memiliki sejumlah kekuatan pertempuran. Karena fakta bahwa indera spiritual ditekan di reruntuhan Sein Ungu, mereka tidak dapat menggunakan indera spiritual mereka untuk mendeteksi hal-hal yang jauh. Yin Shadow Doppelganger memiliki penutup hutan dan pemuda bermata elang hanya bisa menggunakan mata terbuka mereka untuk melacaknya. Lagi pula, tidak semua orang seperti Zhao Feng dan memiliki mata spiritual dewa yang memungkinkannya untuk tidak menggunakan indera spiritual. Jika itu tubuh palsu, lalu di mana yang asli? Pemuda bermata elang itu merasa ada yang tidak beres. Pada saat yang sama Lu Yuan yang berjaga berseru pencuri. Beraninya kau mencuri rampasan perang kami. Sua, seorang pemuda berambut biru telah muncul di sebelah buaya petir Blackpool. Hehe, mengalihkan perhatian harimau dari gunung telah berhasil. Zhao Feng tertawa dan mengeluarkan senjata tajam dan dia dengan cepat memotong buaya petir Blackpool dan mengambil tulang petir dan detak jantung air. Pada kenyataannya, buaya petir Blackpool telah dibelah, tetapi rampasannya belum diambil. Zhao Feng telah menyadari hal ini dan memasukkan rencananya ke dalam ide ini. Sekarang pria bermata elang terkuat berada sekitar 20 mil jauhnya dan Li Xiao serta King Xiaoxue yang diselamatkan berada sekitar 7 hingga 8 mil jauhnya. Lu Yuan adalah yang paling dekat dengan Zhao Feng dan berjarak 2 hingga 3 mil jauhnya. Tentu saja, hanya satu keajaiban yang luar biasa saja tidak cukup untuk mengancam Zhao Feng. Zhao Feng dengan cepat mengambil tulang petir dan jantung air dari buaya. Buaya petir Blackpool memiliki garis keturunan kuno yang samar dan punah di benua bunga azure. Tulang petir buaya ini adalah bahan utama untuk membuat senjata elemen petir dan karena juga mengandung esensi petir, ia memiliki kegunaan yang sama dengan batu mistis petir tetapi lebih baik. Denyut jantung air mungkin bias terhadap elemen air tetapi dapat memperkuat meridian seseorang dan menyembuhkan luka tersembunyi. Itu juga dapat meningkatkan atribut tubuh seseorang serta mengkonsolidasikan fondasi saya. Hati Zhao Feng dipenuhi dengan kegembiraan. Dengan dua item ini, kekuatannya bisa naik satu tingkat. Beraninya bocah ini mencuri hadiah kita. Pemuda bermata elang dan teman-temannya sangat marah sehingga hidung mereka hampir menjadi gila.